Oke, hari ini saya akan membawakan renungan, ya. Kalau kemarin 2 minggu yang lalu saya bawakan tentang setar, ya, cerita seputar Tri-Eye, bagaimana Tri-Eye adalah suatu perusahaan dengan kendaraan yang sangat luar biasa, yang bisa membawa kita ke dalam suatu puncak kesuksesan, ya, di mana kita bisa mengubah finansial kita yang kurang akan menjadi berlebih, ya, dan kita akan menjadi orang kaya, teman-teman, ya. Dan minggu kemarin juga saya membawakan tentang mengenal dunia networking agar teman-teman tidak tertipu oleh banyaknya orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang memanfaatkan situasi ekonomi yang sedang nggak kondusif seperti ini, ya. Jadi mereka memanfaatkan dengan berbagai macam tipu-tipu, ya, agar kita menyetorkan uangnya, gitu kan. Setelah itu mereka kabur, ya. Oke, dan hari ini saya akan membawakan renungan Zoom adalah bagaimana nih, ya, setelah kita tahu tentang Tri-Eye, kendaraan yang luar biasa, setelah kita tidak akan tertipu lagi oleh networking palsu, ya. Sekarang bagaimana kita bisa menaikkan omset kita, posisi kita, bahkan bonus kita di Tri-Eye Network CHR ini, teman-teman. Karena seperti kita sama-sama ketahui bahwa saat-saat sekarang ini, era COVID-19 ini, banyak grup yang turun, ya, omset kita turun, posisi turun, dan bonus kita pun turun, ya. Tapi sebelumnya saya pengen teman-teman proaktif, ya, kita interaktif, jadinya kita sama-sama memberikan komentar-komentar, teman-teman, ya, teman-teman bisa ngetik komentar-komentarnya. Saya ingin teman-teman interaktif, ya, proaktif untuk mengetik, teman-teman, karena hari ini renungannya kita dua arah. Jadi kita ini sharing, ya, sharing renungan Zoom online nih, teman-teman, hari ini, ya. Oke, saya akan mulai. Ini kemarin Bu Eri sudah membawakan tentang rumah kami, ya, rumah kontrakan kami yang di Dago. Ya, seperti inilah keadaannya, teman-teman. Kalau diceritakan, ya, memang menyedihkan, ya, tapi ya kita pun bersyukur kita masih ada tempat tinggal, sehingga bagaimanapun tidak kena keanginan, tidak kehujanan, ya, dan sebagainya. Tapi bersyukur saja itu tidak cukup untuk mengubah keadaan kita, teman-teman, ya. Bersyukur harus, ya. Tapi kalau cuma bersyukur terus tapi tidak ada action, ya, tidak mau mengubah, ya tidak akan pernah berubah, teman-teman. Gitu loh, ya. Selain bersyukur, ya, kita juga coba untuk mengubah keadaan kita. Kita berusaha sekuat tenaga, ya, di Tri-Eye Network ini, dan kita pengennya pindah dari rumah ini, karena bayangin, teman-teman, kita menempati di Dago ini dari tahun 2008, ya. Jadi sampai sekarang 2020 ini kita kurang lebih sudah 12 tahun, ya. Lebih, karena persis Januari 2008 kita pindah. Jadi Januari 2020 ini 12 tahun lebih, teman-teman, kita tinggal di sana, ya. Kita pengen sekali, rindu sekali pindah ke rumah yang besar lagi, karena dulu kita punya rumah yang besar, ya, di Kota Baru Parahyangan, dengan luas tanahnya itu 300 meter dan luas bangunan 250 meter, ya, di Kota Baru Parahyangan. Kita bangkrut, kita jual, kita pindah ke rumah sini, dan Bu Eri waktu itu diajak Pak Afrial untuk lihat-lihat rumah, dan Bu Eri sempat nangis, ya, melihat rumah yang mirip sekali dengan rumah kami di Kota Baru Parahyangan. Waktu itu diajak ke daerah mana tuh, Bu Eri? Saya kurang. Alam Sutra. Alam Sutra, ya, di Alam Sutra. Jadi Bu Eri waktu itu nangis, dan Bu Eri punya ini, ya, punya suatu impian, ya, punya suatu cita-cita bahwa pengen lagi punya rumah, ya, seperti di Kota Baru Parahyangan, ya. Oke, teman-teman, puji Tuhan, alhamdulillah, ya. Ini rumah yang akan kami tempati nanti, teman-teman, dengan luas tanah 300
meter dan luas bangunan juga 300 meter, ya, lebih dari apa yang kita bayangkan sebelumnya. Rumah yang kokoh, rumah yang sangat luar biasa bagus dari 3i Network, teman-teman. Ini tentunya adalah anugerah dan rezeki dari Tuhan Yang Maha Esa, ya. Nah, bagaimana kita untuk mengubah dari kehidupan yang kurang bagus, kurang menguntungkan ini kepada suatu kehidupan yang jauh-jauh lebih baik, khususnya dalam hal finansial, teman-teman, ya. Jangan alergi tentang kekayaan, teman-teman, ya. Jangan alergi tentang kekayaan, karena semua agama manapun, ya, kekayaan itu sangat-sangat penting, ya, sangat-sangat penting. Tapi kita tidak boleh mengejar kekayaan dengan cara yang tidak benar, ya. Kita harus mengejar kekayaan dengan cara yang benar, yang lurus, yang halal, teman-teman, ya. Nah, 3i Network ini sudah benar sekali. Kita sudah ada di jalan yang benar, kita sudah ada di kendaraan yang tepat, ya, untuk menuju suatu puncak kesuksesan, suatu puncak kekayaan yang diidam-idamkan oleh semua orang, termasuk Anda dan juga saya, teman-teman. Ya. Jadi teman-teman coba bayangkan bahwa kita ini pengen menuju puncak puncak gunung, ya. Puncak gunung itu adalah puncak kejayaan, puncak kekayaan kita, ya. Nah, saat kita mau menuju puncak kekayaan atau puncak gunung itu, teman-teman, ya, ternyata menuju puncak gunung tuh nggak hanya satu jalan. Ada berbagai jalan atau rute, ya, untuk menuju puncak gunung tersebut. Ya, seperti ini adalah jalur pendakian Gunung Kerinci, ya. Ini adalah jalur pendakian Gunung Kerinci, salah satunya untuk menuju puncak Gunung Kerinci, ya. Ada di sebelah belakangnya, ada di sebelah samping, di sebelah mana ternyata ada beberapa jalan untuk menuju pendakian Gunung Kerinci. Dan teman-teman tahu, setelah saya banyak membaca tentang pendakian gunung ini, mungkin teman-teman juga ada yang suka mendaki gunung, ya, suka hiking dan sebagainya. Nah, jalur pendakian ini itu sudah dibuat sebelumnya oleh para ahlinya, oleh para pakarnya untuk menuju puncak gunung tersebut, ya. Itu sudah dibikin jalurnya. Ada jalur yang mudah, ada jalur yang sedang-sedang saja, ada jalur yang berat, ada juga jalur yang berat sekali. Tapi mereka sudah membuat jalurnya menuju puncak, teman-teman. Jadi kita sudah tidak usah membuka lahan lagi, ya. Kita sudah tidak usah membuka hutan lagi, membuka jalan lagi untuk ke puncak gunung apapun itu, teman-teman, ya. Itu sudah ada jalur pendakiannya. Kenapa bisa berbagai macam rute? Saya baca juga ternyata untuk yang pemula-pemula itu bisa dianjurkan untuk menjalani rute yang mudah, teman-teman, ya. Untuk rute yang mudah dijalani. Untuk yang yang senang naik gunung, yang udah beberapa kali naik gunung, ya, itu di jalur yang sedang-sedang sajalah. Nah, untuk orang-orang yang senang petualangan, senang naik gunung dan sudah pengalaman, sudah profesional untuk naik gunung, itu mereka biasanya mendaki di jalur-jalur yang sulit, ya. Jalur-jalur yang memang terjal, jalur-jalur yang memang untuk pemula, untuk yang mungkin hanya beberapa kali naik gunung, itu tidak mungkin bisa dilalui, teman-teman. Tapi nanti kita akan sama-sama ketemu di puncak gunung tersebut, ya. Mau dari arah manapun, mau dari rute manapun, kita akan sama-sama ada di puncak gunung tersebut, teman-teman. Nah, bagi kita yang ada di 3i Network, ini saya ibaratkan, umpamakan, kita ini adalah orang-orang pemula, ya kan? Kita kan pemula di bisnis, teman-teman. Kebanyakan dari kita adalah pemula di bisnis, apalagi bisnis networking. Nah, kalaupun ada yang pernah di bisnis networking, mungkin teman-teman di bisnis networking-nya hanya beberapa tahun saja, atau mungkin cuma beberapa bulan, ya. Jadi kebanyakan pasti adalah teman-teman adalah pemula di bisnis networking. Jalur pendakian menuju kesuksesan itu, teman-teman, di 3i Network ini adalah jalur mudah, gitu loh.
jalur yang paling mudah. Ya, kenapa paling mudah saya sebutkan? Karena kemarin saya sudah sebutkan ya, kenapa harus 3i Network, ya kan? Kita nggak perlu sekolah tinggi-tinggi, kita nggak perlu modal yang besar, kita nggak perlu harus menghabiskan banyak waktu, kita nggak perlu harus ke kantor setiap hari, kita nggak perlu ini, kita nggak perlu itu, banyak sekali, teman-teman. Makanya kenapa saya sebutkan jalur menuju puncak kesuksesan di 3i Network adalah jalur yang paling mudah. Jadi kita sudah ada di jalur yang benar, teman-teman. Nah, kalau ada yang bilang bahwa, tapi kan untuk menuju puncak ada jalur lain, Coach, silahkan. Ya. Ada jalur yang sedang, ada jalur yang berat. Jalur yang berat itu yang apa sih? Jalur yang berat itu adalah, teman-teman, jalur-jalur orang-orang yang punya waralaba, ya, supermarket, yang punya pabrik-pabrik, yang punya properti, ya, yang punya kos-kosan yang banyak, ya, yang punya pertambangan batu bara dan sebagainya. Itu jalur yang berat. Kenapa jalur yang berat? Karena modalnya banyak. Ya, modalnya banyak sekali. Nggak hanya itu, diperlukan juga pengalaman, diperlukan juga keahlian, diperlukan juga perhitungan yang matang, diperlukan juga kecerdasan, kepintaran, ya, di jalur-jalur itu. Nah, kita kan nggak mungkin, teman-teman, lewat jalur sana, ya kan? Makanya kenapa kita sebut bahwa 3i ini adalah sudah di jalur yang benar, sudah pada kendaraan yang tepat. Itu sebenarnya yang terjadi, teman-teman, bahwa kita menuju puncak kesuksesan itu, ya, ada rute yang paling mudah. Nah, kalau pada rute yang paling mudah ini aja, ya, teman-teman merasa lelah, merasa sulit, ya kan? Apalagi mau keluar dari jalur rute, mau lewat jalur rute mana lagi, teman-teman, bisa sampai ke puncak? Apalagi mencoba untuk membuka jalur baru, ya, atau lahan baru, atau membuka hutan. Udah tidak mungkin lah, teman-teman. Ya, jadi tetap di sini, tetap di 3i Network, teman-teman, karena di sini kita sudah pada jalur pendakian menuju puncak yang paling mudah dan benar. Ya, oke. Nah, masalahnya untuk mendaki sampai ke puncak itu, kalau sendirian nggak rame, ya. Kalau sendirian nggak rame, kalau capek sendirian, ya kalau ngapa-ngapain sendirian nggak rame. Kita bersama-sama menuju puncak itu, teman-teman. Ya, kita bawa beban masing-masing, ya kan? Kita bawa ransel beban masing-masing, teman-teman, di mana ransel beban kita itu pasti berbeda-beda, ya. Tetapi kita bersatu bekerja sama untuk sama-sama sampai ke puncak. Nah, biasanya itu ada leadernya, ya. Ada leadernya. Kalau saya disebut dulu adalah Danlap, ya, komandan lapangan, teman-teman, ya. Nah, Danlap di sini, teman-teman, ini sudah dipimpin oleh seorang ibu rumah tangga yang luar biasa yang sekarang menempati Platinum Agency, yaitu Ibu Eri Beniarti, ya. Jadi kita sedang dituntun minimal untuk mencapai Platinum Agency dengan bonus 50 juta per bulan, teman-teman, ya. Di mana nggak di situ sebenarnya stopnya. Karena Bu Eri pun akan menuntun kita semuanya menuju puncak tertingginya, yaitu Crown Agency dengan penghasilan 300 juta per bulan, teman-teman. Ya. Nah, dalam mencapai puncak itu, kita harus menjadi super team. Ya. Kita saling bergandengan tangan, kita saling tolong-menolong, ya, sebagai super team untuk menuju puncak. Karena kita tidak bisa sebagai Superman. Ya. Kalau Superman beneran sih, punya sayap, teman-teman, ya, punya ini, bisa terbang. Kita kan bukan Superman beneran, ya. Kalau kita sendirian nggak bisa, ya. Kita harus menjadi super team untuk sama-sama mencapai puncak kesuksesan kita, yaitu Crown Agency. Dan apa yang akan kita hasilkan, kita nikmati di puncak sana. Di puncak sana kita akan menikmati pemandangan dari puncak gunung yang sangat-sangat indah, teman-teman. Ya, enak banget loh punya banyak duit tuh, teman-teman. Beneran. Kemarin saya lihat Ketut, ya, Pak Ketut dari Bali itu men-share mobil Pajero Sport yang baru, all new Pajero Sport. Itu mobilnya keren banget, ya, mobilnya, widih, luar biasa, teman-temannya. Harganya saya kurang tahu, kayaknya sih sekitar 700 jutaan, ya, minimal, ya, segituan lah. Oke.
Untuk kita mungkin 700 juta, waduh, ya, rumah saya aja nggak ada segitu harganya, kos, atau mungkin seharga rumah saya, ya kan, beli mobil. Untuk kita sih, waduh, teman-teman ya. Tapi untuk orang-orang yang banyak duit, untuk orang-orang yang duitnya puluhan miliar, 700 juta tuh nggak ada apa-apanya, teman-teman. Ya, tinggal dreng, tinggal beli, gitu loh. Itulah yang disebut dengan pemandangan indah dari puncak gunung. Saat kita sukses nanti dengan penghasilan 300 juta per bulan sebagai crown agency, teman-teman bisa melakukan apapun. Apapun, teman-teman. Apapun. Ya. Teman-teman bisa membeli rumah baru, bisa membeli mobil-mobil baru, bisa naik haji, umroh, ya, bisa ke Holy Land, atau mungkin kita bisa mendirikan gereja, masjid, vihara, atau mungkin kuil-kuil dan sebagainya. Teman-teman bisa apapun lah. Teman-teman bisa apapun. Kita bisa bersedekah, membantu saudara-saudara yang kesulitan dan sebagainya. Kenapa? Karena kita ada di puncak gunung. Pemandangannya sangat luas, sangat indah, sangat-sangat megah, teman-teman. Ya, tentunya teman-teman mau. Siapa yang mau ada di puncak gunung, ada di Crown Agency, teman-teman bisa ketik ya. Saya mau, saya pasti bisa, saya mau kos ya. Itu akan dilihat dan didengar teman-teman oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan yakinlah, yakinlah bahwa Anda pasti akan sampai di puncak itu, teman-teman. Ketik teman-teman, saya mau, ya saya bisa, saya pasti bisa. Kita akan sama-sama menuju puncak gunung itu, teman-teman. Nah, masalahnya adalah saat pendakian itu kan jalurnya ya meskipun mudah, tapi kan tetap aja menanjak gitu. Apalagi sekarang ini jalur pendakian tersebut sedang hujan deras, teman-teman. Sedang badai, ya. Badai dan hujan deras. Apa itu badai dan hujan derasnya? Virus corona COVID-19, ya. Virus inilah yang menyebabkan kita ada di kehidupan new normal. Kita tidak sebebas seperti dulu lagi, ya. Kita tidak bisa offline seperti dulu lagi. Mau tidak mau, kita harus menjaga jarak, kita harus menjaga protokol kesehatan, teman-teman, ya. Dan kita harus diam di rumah. Tapi puji Tuhan, alhamdulillah, teman-teman, ya. Tuhan juga sudah memberikan kepada kita jalan keluarnya, yaitu lewat apa? Lewat online, ya. Zoom online ini, saya lihat banyak yang mau, banyak yang bisa. Teman-teman pasti, saya juga mau, teman-teman. Saya nggak bisa ngetik. Kalau bisa ngetik, saya ngetik. Saya pasti bisa, saya mau di puncak kesuksesan, ya. Nah, sekarang ini sedang hujan deras, sedang petir menyambar, teman-teman. Jalannya jadi becek. Jalannya jadi becek, ya. Jalannya licin. Oke, karena sekarang sedang renungan, teman-teman coba renungkan, kita sedang mendaki gunung, jalannya ini sedang hujan, jalannya ini becek, teman-teman. Ya, jalannya licin. Satu-satunya cara agar kita bisa sampai di puncak adalah kita bergandengan tangan. Jangan sampai ada yang tergelincir, ya. Meskipun kenyataannya banyak teman-teman kita yang tergelincir, teman-teman. Ya, banyak teman-teman kita juga yang nggak mau ke atas karena lihat hujan itu, karena lihat jalannya becek dan banjir, akhirnya mereka turun ke bawah lagi. Turun ke bawah lagi, bahkan ada nggak sedikit juga teman-teman kita yang coba-coba mencari jalan yang lain, ya, lewat jalan yang lain, gitu, lewat jalur atau rute yang lain, teman-teman, ya. Atau bahkan ada juga yang coba-coba membuka rute sendiri, ya. Itu sayang sekali, memang sayang sekali. Untuk Anda, teman-teman yang leader, ya, tolong untuk teman-teman kita yang sudah mungkin sedang tidur, sedang diem-diem aja, ya coba dicolek lagi, teman-teman. Hayu kita mendaki gunung lagi sama-sama, meskipun lagi hujan sekarang ini, lagi banjir, lagi licin jalannya, jangan khawatir. Kita akan membawa banyak perlengkapan, ya, tali dan sebagainya. Kita juga saling bergandengan tangan, saling tarik satu sama lain untuk ke atas, teman-teman. Bukan mendorong, ya, bukan mendorong ke bawah maksudnya, tapi kita juga menarik satu sama lain ke atas, teman-teman, ya. Jadi kita sebagai super team itu, ya. Nah, masalahnya adalah satu. Kalau super team ini sudah terbentuk, masalahnya ada salah satu, teman-teman,
ya. Itu melihat jalan yang licin, melihat jalan yang terjal, melihat jalan yang becek, ya, melihat jurang di kiri kanan untuk menuju puncak. Bagaimana perasaan Anda? Oke, hari ini saya akan merenungkan tentang reborn, ya. Bagaimana kita bisa terlahir kembali, kita punya semangat yang baru, kita punya perjalanan yang baru, kita punya jiwa yang baru, ya, untuk menghadapi segala halangan, rintangan menuju puncak kesuksesan itu, teman-teman. Meskipun di depan hujan besar, jalan licin dan becek, ya, tapi kita harus menyiapkan, ya kan, menyiapkan semuanya secara fisik juga secara mental, ya, juga secara keyakinan bahwa kita pasti bisa sampai ke puncak. Karena teman-teman tadi saya mau ke puncak, saya mau sukses, saya mau sebagainya, ya. Sekarang saya mau tanya teman-teman, silakan teman-teman ketik di bawah. Ingat, kita interaktif, ya, kita proaktif. Siapa yang harus dibenahi terlebih dahulu, teman-teman? Oke, secara fisik juga secara mentalnya, teman-teman boleh ketik di bawahnya, ya. Siapa yang harus dibenahi terlebih dahulu? Oke, silakan ketik, teman-teman. Kita interaktif, kita proaktif nih, ya. Teman-teman, kita mau menuju ke gunung di mana sekarang kita bayangkan, ya, jalannya itu terjal, jalannya itu licin, jalannya itu becek dan sedang hujan deras. Meskipun di ini adalah jalan yang paling mudah, jalan yang paling dianjurkan, ya, untuk pemula-pemula seperti kita, tapi menghadapi jalan yang becek, jalan yang licin, jalan yang terjal ini, siapa yang harus dibenahi terlebih dahulu agar kita tidak mundur, teman-teman, agar kita tidak menyerah, agar kita tidak sok-sokan mencari jalan sendiri, agar kita tidak melenceng dari jalur, ya, agar kita juga tidak stres, ya, agar kita sadar bahwa kita ini satu tim. Nah, siapa yang harus dibenahi terlebih dahulu, ya? Oke, saya lihat jawabannya itu macam-macam, ada diri sendiri, ya, ada mentalnya, ada mindset, ada sebagainya, teman-teman, ya. Oke, kalau saya pribadi, saya jawab adalah Sugiharto Prinsip Matius. Oke, yang harus dibenahi terlebih dahulu adalah, kalau saya jawab, adalah Sugiharto Prinsip Matius. Itu, teman-teman, ya. Jadi nanti teman-teman harus pegang suatu statement bahwa yang harus dibenahi terlebih dahulu adalah, teman-teman sebutkan nama Anda, ya. Yang harus dibenahi terlebih dahulu adalah Sugiharto Prinsip Matius. Yang harus dibenahi terlebih dahulu adalah Eri Beniarti. Yang harus dibenahi terlebih dahulu adalah Rohman. Yang harus dibenahi terlebih dahulu adalah Martin Adi Nugroho. Yang harus dibenahi terlebih dahulu adalah Ipon Daimas. Yang harus dibenahi terlebih dahulu adalah Najila. Dan semuanya teman-teman sebutkan bahwa teman-teman siap, ya, untuk dibenahi terlebih dahulu. Karena ingat, teman-teman, meskipun jalur kita mudah, ingat sekarang ini tantangan di depannya ini berat, nggak gampang, ya, nggak gampang. Diperlukan mental dan fisik yang kuat juga untuk bisa menembus segala halangan dan rintangan di depan ini. Kita bayangkan kita lagi naik gunung, ya, teman-teman, ya, naik gunung, ya. Oke, siap ya semua, bayangkan kita sedang naik gunung. Oke, sekarang kita sudah benahi, teman-teman sudah siap secara fisik, mental, dan keyakinan, ya. Kita maju terus, teman-teman, menuju puncak, atau kita balik lagi ke dasar. Maju terus atau kita balik lagi ke dasar, teman-teman. Ya, kita nggak jadi mendaki. Maju terus, teman-teman. Siap? Kalau siap maju terus, oke. Apa aja yang harus dibenahi terlebih dahulu? Ya, dari Sugiharto Prinsip Matius, dari Rohman, dari Eri, dari Martin, dari siapapun, apa yang harus dibenahi terlebih dahulu? Kita maju terus, ya. Oke, kita maju terus. Kita ada orang-orang yang pantang menyerah, kita orang-orang yang luar biasa, kita adalah pejuang-pejuang keluarga yang dahsyat, kita maju terus, ya. Oke. Setelah itu, yang pertama adalah impian. Teman-teman harus dibenahi lagi impiannya. Oke? Jangan kubur lagi impiannya, teman-teman. Jangan dilupakan, jangan disamarkan, jangan dikaburkan impian teman-teman. Ya. Quote Bu Eri bahwa saya berjalan di atas impian, bukan di atas dasar kebutuhan dan kenyataan, itu pegang kuat lagi.
Teman-teman, siapa yang masih pegang Dreambook? Ya, siapa yang sudah bikin Dreambook dan masih pegang Dreambooknya? Ya, siapa yang masih pegang Dreambooknya? Pengen rumah, pengen mobil, pengen jalan-jalan ke luar negeri, pengen umroh, pengen naik haji dan sebagainya. Teman-teman masih pegang Dreambook Anda, masih pegang Dreambook Anda, teman-teman, ya? Atau Dreambooknya sudah nggak tahu entah kemana, atau lebih parah lagi disobek-sobek, ya? Waduh, teman-teman. Oke, pegang. Siapa yang masih punya Dreambooknya? Atau Dreambooknya entah ditaruh di mana, ya? Karena frustasi, wah ini saya kayaknya nggak bisa nih, udah taruh Dreambooknya di mana. Teman-teman benahi kembali impian Anda. Untuk teman-teman yang belum punya Dreambook, ya, mulai sekarang teman-teman punya Dreambook. Apa itu Dreambook, Coach? Teman-teman beli apa namanya? Buku gambar A4 ya. Buku gambar A4, teman-teman di setiap lembarnya itu ditempelin impian-impian teman-teman apa saja. Nah, yang ditempelkan adalah hal-hal yang nyata ya. Jangan misalnya rumah mewah, tapi teman-teman nempelinnya istana. Jangan ya. Teman-teman mau rumah di mana, foto rumahnya. Foto rumahnya tempelin. Oke? Teman-teman pengen mobil apa, ya, foto mobilnya tempelin. Yang bisa terimpikan dulu ya. Jangan mobil misalnya Ferrari, jangan yang seperti itu, teman-teman ya. Teman-teman pengen mobil apa? HRV atau CR-V atau Pajero Sport atau apapun, mungkin Fortuner, teman-teman foto dan ditempelkan di Dreambook ya, teman-teman. Itu tempelkan benar-benar bila perlu teman-temannya di situ. Jadi foto bersama bendanya ya. Foto bersama impian Andanya. Itu foto. Seperti Bu Eri memimpikan dulu pengen punya mobil HRV ya warna putih, itu tercapai, teman-teman ya. Pengen ke luar negeri lagi, itu tercapai ya. Bahkan pengen rumah yang kayak di Kota Baru Parahyangan lagi, itu pun tercapai, teman-teman, dalam waktu dekat ini ya. Jadi ayo teman-teman, bikin Dreambook bagi yang belum, bagi yang sudah punya Dreambook, teman-teman pegang kembali impiannya. Jangan lepaskan. Ingat, Anda tidak sendirian. Anda punya keluarga, ya, punya pasangan dan juga punya anak-anak. Jadi pegang impian Anda teguh-teguh, teman-teman, ya. Pegang erat-erat impian Anda. Jangan pernah lepaskan, jangan pernah dilupakan, jangan pernah dikaburkan, ya. Jadi buka kembali impiannya dan dibenahi lagi, ditugaskan lagi ya, bahwa saya mau benar-benar mengejar impian ini meskipun di depan saya harus melewati hujan yang besar, petir, becek dan juga jalan-jalan yang licin. Saya harus tetap naik gunung bersama tim untuk bisa sampai ke puncak kesuksesan ya. Impiannya pegang lagi, teman-teman. Oke, jangan lupa bagi yang belum, teman-teman bikin Dreambook-nya ya. Oke, kita harus tetap optimis ya. Optimis adalah this is the best possible world ya. Jadi bahwa semuanya ini adalah dunia yang serba possible, yang mungkin semuanya bisa dicapai, semuanya akan bisa kita raih, teman-teman. Ke puncak meskipun sekarang lagi becek, lagi sulit, lagi licin, yakin bahwa kita pasti akan nyampe puncak. Itu optimis. Kalau pesimis, fears. This is true. Selalu hidup dalam ketakutan. Ya, gimana kalau nanti licin jalannya saya kepleset? Gimana kalau saya kesambar petir? Gimana kalau saya nanti masuk jurang? Gimana kalau? Semuanya penuh dengan ketakutan, semuanya penuh dengan alasan. Itu pesimis ya. Mulai sekarang Anda sudah berjanji ya kan, bahwa Anda akan membenahi semuanya ya. Diri sendiri dulu itu penting ya, nama Anda itu sebutkan, dan impian itu harus tetap dicapai. Kita harus menjadi orang yang optimis, teman-teman. Nah, orang yang optimis akan selalu bisa membayangkan semuanya itu akan growth ya, akan bertumbuh. Nah, kalau yang pesimis itu wah turun lagi nih. Bulan depan pasti omset saya turun lagi. Bulan depan pasti posisi saya turun lagi. Udah agent pengen turun lagi, ya nggak ada, teman-temannya udah agent ya udah di agent ya kan. Nah, wah pasti nih saya nanti bulan depan bonusnya turun lagi. Itu pesimis, selalu membayangkan hal-hal yang jelek, hal-hal negatif.
hal-hal yang turun terus ya. Nanti saya naik gunung, nanti saya kepleset, nanti saya turun ke bawah lagi nih, ya, merosot lagi gitu kan. Tapi orang yang optimis seperti orang kita-kita ini nih, nah ingat ya, malam ini kita janji semua kan, kita janji semua bahwa kita sekarang newborn, lahir baru, ya, Sugiharto yang baru, Eri yang baru, Martin yang baru, Busri yang baru, Rohman yang baru, Nur yang baru, semuanya baru, teman-teman, bahwa kita sekarang sudah bukan orang pesimis lagi, tapi kita adalah orang-orang yang optimis. Dan kita juga sudah membenahi diri bahwa impian kita harus kita capai, apapun yang terjadi. Kita harus sampai ke puncak gunung itu, apapun yang terjadi. Ya, oke teman-teman, itu. Ya, jadi yakinkan bulan depan pasti naik posisi. Yakinkan bulan depan pasti naik omset. Yakinkan bulan depan pasti dapat elit atau double elit. Pastikan bulan depan pasti grup kita akan berkembang, teman-teman. Selalu optimis, ucapkan kata-kata positif terus sekarang. Mulai sekarang, tiap hari kita ucapkan kata-kata optimis terus, teman-teman. Ya, karena apa? Karena itu yang akan memberikan dorongan kita untuk lebih hebat lagi bergerak, teman-teman. Ya, nah kita lihat sekarang ada apa ini quote ya dari kutipan kata bijak nih. Ya, orang optimis dapat melihat peluang dalam masalah. Tetapi orang pesimis akan melihat masalah dalam peluang. Nah, teman-teman di saat COVID seperti ini adalah masalah nggak hanya kita, tapi seluruh dunia. Tapi kita bisa melihat peluang bahwa dengan COVID ini, ya, kita bisa Zoom online. Justru dengan Zoom online ini, kita bisa menjangkau tim-tim kita atau camit-camit kita, ya, di luar jangkauan kita sendiri, di luar daerah jangkauan kita sendiri. Contohnya, di luar kota kita bisa jangkau. Di luar Pulau Jawa, kita bisa jangkau. Bahkan di luar Indonesia, kita bisa jangkau teman-teman kita. Justru itu adalah peluang yang sangat luar biasa. Artinya apa? Dengan Zoom online ini, pasar kita makin luas, teman-teman. Ya, daftar nama kita makin banyak. Oke, tim kita yang tadinya tidak bisa kita sentuh, sekarang bisa kita sentuh, sekarang kita bisa motivasi. Ya, makanya teman-teman harus bikin home sharing, ya, home sharing, home prospect 3-on-1 dengan tim Anda. Ya, sekarang kita nggak hanya di kota aja. Dulu kan kita di Bandung, hayu aja, nguplek-nguplek, nguplek-nguplek, ya, nguplek-nguplek tuh hayu aja di situ di Bandung terus. Sekarang Anda bisa menjangkau kota-kota lain, ya bahkan negara lain tanpa harus ke sana, ya. Dan dari segi biaya pun lebih irit. Apalagi kalau teman-teman nobar, ya, kayak di rumahnya Ibu Nur tuh, ya kan, nobar, ya kan, nggak perlu pakai kuota, gitu, ya. Jadi lebih irit lagi daripada harus ongkos naik motor atau naik mobil kalau keluar kota, berapa ongkosnya, belum nginepnya, belum makannya dan sebagainya. Kita di sini jauh lebih irit, teman-teman. Modalnya hanya pulsa doang, ya, hanya kuota, ya kan. Nah, jauh lebih menjangkau. Ya, jadi intinya apa? Dengan Zoom online ini, teman-teman, ya, itu radius, ya, kalau teman tahu radius, ya, radius itu jari-jari, ya, jari-jari itu radius. Radius kita itu jauh lebih luas dibandingkan waktu kita offline. Tetapi biaya yang kita keluarkan, ya, jauh lebih kecil daripada waktu kita offline, teman-teman. Jadi nggak boleh offline kok, boleh, teman-teman boleh offline, tapi ingat jaga protokol kesehatan, ya. Jadi kalau kita orang optimis, kita melihat peluang yang luar biasa saat zaman era COVID ini, ya. Tapi untuk yang pesimis, justru COVID ini itu menjadi alasan mereka untuk tidak bergerak, menjadi alasan mereka untuk menyerah, menjadi alasan mereka untuk mengeluarkan semua keluhan-keluhannya, ya. Oke. Jadi teman-teman ingat ya, saya sekarang sudah berbicara dengan newborn, orang-orang yang baru. Jadi saya nggak mau lagi Anda jadi orang yang pesimis, ya. Yang optimis akan berkata, terima kasih, ya, terima kasih kok, akan saya coba dan saya pasti bisa. Itu orang optimis, ya. Sementara yang pesimis ngomongnya apa? Tidak semudah itu, bos, mencapai crown. Tidak semudah itu, bos, mencapai platinum, ya. Tidak semudah itu, bos, naikin posisi. Itu orang yang pesimis. Kata siapa tidak semudah itu, ya.
kita sudah ada di jalur yang mudah. Di pertama saya bilang kan, kita sudah ada di jalur atau rute yang termudah malah, ya. Jadi kita pasti bisa, teman-teman, ya. Kalau tidak semudah itu hanya kata-kata alasan aja bahwa kalau dia nggak bisa, ya kan kata saya juga nggak gampang kan, kata saya juga kan susah kan, itu hanya alasan doang untuk orang-orang yang pesimis. Tapi orang optimis, ya kita akan selalu berkata, saya mau, saya bisa, saya keren. Itu teman-teman. Oke, jadi kita harus tetap optimis. Ada 3 langkah untuk membangun sikap optimis. Ada 3 langkah. Yang pertama adalah bersyukur. Ya, bersyukur. Tapi ingat yang pertama saya bilang, kita tidak cukup hanya bersyukur aja. Ya, selain bersyukur, kita pun harus bergerak. Kita pun harus mau mengubah menjadi lebih baik. Ya, kurangi mengeluh, teman-teman. Ya, jangan ngeluhin ini, ngeluhin itu. Ya, aduh susah ke Zoom kok. Ya, ngundang orang ke Zoom susah kok. Sinyalnya susah kok, ya. Kuotanya ini habis. Ini ngeluh aja yang ada. Anda berarti orang pesimis kalau kayak gitu. Orang pesimis, ya percuma ikutan naik ke atas. Anda akan tertinggal nantinya. Kalau tertinggal, Anda akan terpleset, bisa masuk jurang. Ya, makanya untuk yang pesimis lebih baik turun aja. Ya, untuk yang pesimis lebih baik nabung aja yang rajin. Ya, nggak usah mengerjakan bisnisnya. Tapi untuk orang optimis, yuk kita gandengan tangan untuk kita bisa menghadapi segala tantangan menuju puncak, ya. Dan berteman dengan orang yang optimis. Jadi untuk teman-teman yang pesimis, nggak cocok ada di Zoom ini, ya. Untuk teman-teman yang pesimis, nggak cocok sekarang hadir di sini. Lebih baik teman-teman keluar dari Zoom kalau teman-teman pesimis. Karena kita di sini adalah orang-orang optimis, teman-teman, ya. Kita semuanya sudah lahir baru, ya. Sugi yang baru, Eri yang baru, Rohman yang baru, kita semuanya optimis, teman-teman. Makanya, untuk yang pesimis, mendingan keluar dari Zoom, sayang kuotanya, ya. Anda optimis atau pesimis? Silakan teman-teman ketik, ya. Oke, saya optimis atau pesimis? Teman-teman silakan ketik. Yang pesimis, kayaknya kita nggak cocok di sini, teman-teman. Karena optimis berteman dengan orang yang optimis juga, ya. Oke. Itu yang pertama, impiannya. Yang kedua, semangat. Yes. Semangat. Semangat doang nggak cukup, coach, untuk mencapai sukses. Benar, teman-teman. Semangat doang nggak cukup untuk mencapai sukses. Ya. Tapi, semangat adalah dasar. Ingat, dasar atau fondasi, ya, untuk membangun kesuksesan. Ingat, teman-teman, kalau kita pengen membangun gedung yang tinggi, ya, kita kan harus ada fondasinya. Kita tuh harus ada dasarnya. Nah, dasar atau fondasi untuk membangun kesuksesan kita itu adalah semangat, teman-teman. Ya, memang semangat aja nggak cukup, kan nggak mungkin kita bangun cuma dasarnya doang atau fondasinya doang. Udah gitu diem aja, ya nggak jadi gedung, ya kan? Tapi gedung itu pun nggak akan pernah jadi kalau tidak ada dasarnya atau fondasinya. Kalaupun jadi akan runtuh, teman-teman. Ya, jadi semangat doang, ya itu memang nggak cukup. Tapi semangat itu sangat-sangat penting. Oke? Karena apa? Banyak orang bilang apa? Jangan semangat kayak Coca-Cola. Ya semangatnya itu kayak soda, ya. Woi, semangat, ya kan? Yes, pasti kron, pasti bisa ke puncak, yakin, yes, ya. Udah gitu menghadapi tantangan, rintangan, akhirnya apa? Drop lagi, down lagi, ya kan? Teman-teman tidak membangun bisnis Anda di atas semangat yang benar. Pengen bangun 10 lantai, ya, teman-teman dasarnya itu hanya untuk bangunan 3 lantai, ya ambruk bangunannya, teman-teman. Ya. Nah, kita lihat ya, kita ada peringkat ada berapa ya? Ada 8 ya? Ada 8 ya. Jadi kita ini pengen membangun 8 gedung, ya kan? TA, LA, bronze, dan sebagainya, sampai crown adalah 8 gedung. Nah, teman-teman harus punya fondasi untuk membangun 8 gedung itu, 8 lantai itu, teman-teman. Ya, gedungnya 8 lantai, teman-teman harus punya fondasi, ya 8 lantai. Artinya apa? Teman-teman harus punya semangat crown. Gitu loh.
Kalau teman-teman semangatnya soda, artinya teman-teman cuma semangatnya semangat agent, ya kan? Baru masuk, weh, happy kemana-mana. Ya, begitu lihat tantangan, widih, hujan hujan gede gening, licin gening, turun lagi. Nggak jadi naik gunungnya. Ya, itu semangatnya semangat agent. Kalau teman-teman pengen crown, pengen lantai 8, ya teman-teman harus punya semangatnya semangat crown. Ya, gimana semangat crown? Ya kan? Selalu semangat. Sebelum crown tidak ada yang namanya letih, ya. Sebelum crown tidak ada yang namanya lesu, tidak ada yang namanya lemah, ya kan? Tidak ada yang namanya lelah, ya. Semuanya harus semangat terus sampai nanti posisi kita crown agensi, ya. Siap membangun 8 lantai menuju crown, teman-teman, ya. Siap membangun semangat yang luar biasa, jangan pernah kendor semangatnya, oke? Okay? Nah, apa itu semangatnya? Ya ini kata Doraemon, oke? Okay? Doraemon aja semangat, ya. Hidup itu ternyata penuh perjuangan. Kita masih bisa mengubah masa depan jika kita semangat. Itu kata Doraemon, teman-teman, ya. Ingat teman-teman, Doraemon juga sekarang lagi ikut kita nih, lagi ikut kita naik gunung, ya. Dia semangat terus nih di depan, oke? Okay? Kita pun sama-sama dengan Doraemon ini lagi naik gunung, ya, sama-sama. Meskipun hujan, petir, becek, licin, tetap semangat, teman-teman. Maju terus, ya. Ingat impian kita sampai di puncak, ya kan, untuk merubah masa depan keluarga kita, terutama dalam segi finansial, teman-teman. Oke? Jadi, meskipun penuh perjuangan, kita bisa mengubah masa depan dengan semangat, ya. Jadi selalu tiap hari adalah waktunya kerja, waktunya kerja, waktunya kerja, waktunya kerja. Teman-teman boleh ketik tuh, teman-teman, waktunya kerja, waktunya kerja, waktunya kerja. Tiap hari, tiap saat teman-teman harus seperti itu, ya. Boleh teman-teman ketik waktunya kerja, waktunya kerja, waktunya kerja. Jadi saat kita ngomong bahwa waktunya kerja, waktunya kerja, waktunya kerja, itu ada semangat yang menggebu-gebu, teman-teman. Semangat yang luar biasa yang akan lahir, yang akan tercipta, yang akan mengalir dari dalam itu keluar, teman-teman. Ingat, kehidupan yang benar adalah kehidupan yang dari dalam keluar, ya, bukan dari luar ke dalam. Oke? Okay? Jadi dari dalam ini akan keluar suatu raksasa kita, ya. Karena kita selalu ngomong waktunya kerja, waktunya kerja. Jadi kalau kita malas-malesan, kita ingat waktunya kerja. Kalau kita lagi ngelamun, ingat waktunya kerja. Kalau kita lagi stres, ingat waktunya kerja. Kalau kita ingat utang, waktunya kerja. Kalau kita lagi tiduran, waktunya kerja. Kalau kita lagi main game, waktunya kerja. Kalau kita lagi main layangan, waktunya kerja. Kalau kita lagi ya apapun, waktunya kerja. Waktunya kerja, waktunya kerja, teman-teman. Oke? Jadi beri semangat terus, beri semangat terus, beri semangat terus. Karena ingat ya, semangat adalah dasar fondasi kita untuk membangun suatu kesuksesan. Itu semangat. Waktunya kerja, teman-teman. Oke? Nah, yang ketiga adalah komitmen, ya. Bukan komat kamit, teman-teman, ya. Komitmen itu apa sih yang harus kita perbaharui, yang harus kita benahi? Komitmen tentang promise, ya, janji kita. Oke? Perbaharui lagi, ingat janji kita, komitmen, ya, ke ke keluarga kita, terutama anak-anak kita. Teman-teman waktu bergabung di 3i, komitmen nggak sih ke keluarga atau gabung-gabung aja? Karena ada yang ada yang menjelaskan, ada yang prospek, ya, teman-teman tertarik, ya udah teman-teman mengisi SPAJ, ya, udah gitu udah terdaftar sebagai agent di CAR, ya kan? Teman-teman punya komitmen nggak sih saat bergabung untuk ke keluarga, terutama karena anak, waktu tidur, setengahnya waktu tidur teman-teman bilang, "Nak, sekarang ayah atau ibu kerja di CAR, ya. CAR bisa mengubah finansial kita, nak. Ya, jadi kalau sekarang kita masih seperti ini kehidupannya, maafkan ayah, maafkan ibu, ya. Mulai sekarang ayah berkomitmen, punya komitmen untuk kamu bahwa mulai sekarang ayah dan ibu akan berjuang lebih hebat di 3i Network ini karena ini adalah kendaraan yang tepat, jalan yang mudah untuk menuju puncak kesuksesan, ya.
Teman-teman komitmen nggak seperti itu ke keluarga? Ya, boleh teman-teman ketik. Teman-teman komitmen nggak? Ya, seperti itu. Di depan anak-anak Anda, meskipun lagi tidur pun nggak apa-apa. Teman-teman punya komitmen nggak? Atau jalan-jalan gitu aja? Ya, kalau teman-teman di prospek, ya kan, udah di prospek, terus teman-teman ngisi SPAJ, terus jalan begitu aja. Pantesan di tengah jalan teman-teman nggak kuat. Pantesan di tengah jalan teman-teman ya mengabaikan begitu aja. Pantesan teman-teman gampang menyerah. Pantesan teman-teman nggak bayar premi tiap bulannya dengan rajin. Pantesan teman-teman susah untuk prospek. Pantesan teman-teman malas-malasan. Karena teman-teman nggak punya komitmen kepada keluarga, terutama kepada anak. Kalau yang belum, ya sekarang teman-teman, habis nanti renungan Zoom ini, ya teman-teman kumpulkan anak-anak, ya kan, janji dan di depan mereka, Anda harus punya komitmen di depan mereka untuk mengubah kehidupan mereka. Ya, dulu Bu Eri pernah janji untuk mengubah kehidupan keluarga ini, terutama untuk Brandon, bahwa dulu Fiona kakaknya itu gagal kuliah karena nggak punya duit, dan Bu Eri janji untuk ke Brandon bahwa Brandon mah akan kuliah sampai S1, mau F2, mau S3, ya mau S lilin apapun, ya kan? Itu akan dipenuhi. Itu janji Bu Eri, dan janji itu dipenuhi, teman-teman. Oke? Janji di depan anak-anak, ya teman-teman. Kalau yang belum, nanti setelah Zoom ini janji di depan anak-anak. Kalau malu, ya nanti saat mereka tidur, ya saat mereka tidur, janji dengan sungguh-sungguh, ya janji dengan benar-benar, teman-teman. Jangan hanya komat kamit doang. Bagi yang sudah komitmen di depan anak-anak, di depan keluarga, yuk penuhi janji itu. Penuhi komitmen Anda, teman-teman. Penuhi. Jangan sampai menyerah. Ingat, janji komitmen adalah hutang. Ya. Dan hutang kalau nggak dibayar, itu dosa, teman-teman. Oke? Jadi kalau Anda punya komitmen, sudah punya komitmen sebelumnya, dan sekarang belum terpenuhi, artinya Anda hutang. Tapi hutang itu Anda menyerah, ya Anda nggak mau jalani lagi, artinya Anda tidak mau bayar hutang itu. Artinya Anda berdosa kepada keluarga Anda, teman-teman. Ya. Jadi kalau yang belum punya komitmen, yuk setelah Zoom ini komitmen, ya komitmen bagi teman-teman yang di luar negeri, ya teman-teman TKW bisa untuk video call, ya video call anaknya, ya berjanjilah teman-teman, punya komitmen kepada keluarga bahwa saat ini, ya nak, mulai sekarang ayah, ibu, ya punya komitmen kuat kepada kamu bahwa ayah harus sukses di 3i Network. Ayah berjanji akan mencapai impian-impian kita, semangat yang nggak akan pernah kendor sampai puncak kesuksesan untuk membahagiakan keluarga. Oke, teman-teman, ya harus punya komitmen, teman-teman, ya punya komitmen untuk apa lagi? Conclusion, ya conclusion itu jadi apa ya, kesimpulan, ya jadi fokusnya, ya fokusnya, teman-teman, ya competence, ya competence itu jadi suatu yang good, yang luar biasa, ya behave, ya sikap, tingkah laku, ya karakter, ya komitmen untuk menjadi bintang 5, ya itu kan ada bintangnya 5, ya suatu yang profesional, menjadi pebisnis yang profesional, trust, kepercayaan, baik kepada leader, baik kepada downline, baik kepada crossline, baik kepada siapapun, kepercayaan, terlebih kepada keluarga, teman-teman, ya, dan komitmen untuk sukses, ya itu ada gambarnya roket, ya kan, sukses menuju ke atas, bukan ke bawah, teman-teman, ya, kalau ke bawah nanti cilaka, roketnya pecah, roketnya hancur, ya kan, teman-teman, komitmen, perbaharui lagi komitmennya. Oke, kalau teman-teman belum memperbaharui, sekarang waktunya yang sangat bagus untuk memperbaharui komitmen. Nanti ajak kot besok, jangan tunggu. Ingat, musuh terbesar kesuksesan adalah menunda. Oke, teman-teman, jangan tunggu. Ya, seperti sekarang pun kita semuanya sudah berkomitmen dengan CHR, ya, dengan payung CHR ini kita komitmen antara kita dengan 3i bahwa kita akan full heart, ya, full heart. Kita tidak akan kemana-mana, kita akan setia, kita tidak akan melirik ke kiri, melirik ke kanan, ya. Rumput tetangga nggak hijau, teman-teman, rumput tetangga kering, yang hijau adalah rumput di depan di halaman rumah, ya. Rumput tetangga pada kering semua. Di depan rumah kita rumputnya hijau, ya. Kita full heart. Karena apa?
selama kita tidak membuka hati 100% untuk 3i, teman-teman sulit untuk sukses. Ya, saya akan cerita diri saya. Teman-teman tahu bahwa yang pertama gabung adalah Bu Eri dulu. Saya belum terbuka hatinya. Waktu saya bergabung pun saya belum full heart. Ya, saya jalan seadanya. Teman-teman tahu, saya selama 1 tahun lebih posisi saya itu cuma di TA. Oke, setahun lebih posisi saya cuma di TA. Waktu saya belum full heart. Saat saya full heart benar-benar mencurahkan semuanya, ya, dan saya kerjakan sungguh-sungguh, ya kan, kita dengan tim juga sama-sama mengerjakan dengan sungguh-sungguh, ya, oke, dengan dibantu dengan Bu Eri dan semuanya. Teman-teman tahu, hanya dalam waktu kurang dari 6 bulan dari TA saya langsung mencapai silver agency, teman-teman. Ya, full heart, membuka hati sungguh-sungguh 100%, bahkan bila perlu 1000%, ya, untuk 3i Network CHR itu sangat penting. Kita tidak bisa terpisahkan dengan 3i Network, dan kita jangan coba-coba untuk memisahkan diri, ya. Kita jangan coba-coba untuk memisahkan diri, teman-teman. Ya, kalau kita memisahkan diri, ya, artinya kita memisahkan dari rombongan pendakian itu, ya. Teman-teman akan tersesat nantinya, teman-teman akan entah nantinya kemana dan nggak akan sampai ke puncak nantinya, teman-teman. Full heart, ya, itu sangat penting, teman-teman. Yang keempat adalah fokus. Nah, ini di sini teman-teman saya akan nanti ada sedikit ini ya, sedikit permainan fokus, oke? Sedikit permainan fokus. Jadi teman-teman siapkan ya, siapkan matanya, ya kan? Siapkan matanya, siap di depan, jangan ngantuk, ya, jangan ngantuk. Ingat, kita sudah komitmen, kita sudah newborn, lahir baru nih, ya, oke? Kalau misalnya teman-teman yang ngantuk dan sebagainya, mendingan udahan aja Zoom-nya daripada ngedengerin setengah-setengah. Kan kita mau full heart, oke? 100%. Jadi tidak 99,9%, 100%, ya. Sekarang fokus, teman-teman. Siapkan nanti mental Anda. Apa sih fokus tuh? Fokus tuh singkatan dari follow one course until successful, ya. Jadi kita mengikuti saja, teman-teman ya, sampai kita sukses. Oke? Bu Eri yang di depan, kita sedang mendaki gunung ini, Bu Eri ada di depan memimpin kita, ya. Kita ikuti saja bergandengan tangan. Bu Eri sudah memasang tali, talinya itu sudah disambungkan ke kita sampai ke belakang, teman-teman. Ya, kita pegang talinya, jangan ke kiri, jangan ke kanan, ya. Kalau Anda terpleset pun Anda akan ditolong oleh di depan atau di belakang teman-teman, ya. Dan kalau Anda lelah, ya, itu Anda akan mendapat tarikan atau dorongan dari bawah untuk menuju ke atas, teman-teman. Yang penting satu, jangan diam, jangan berhenti. Kalau kita berhenti, ya, di saat hujan, di saat badai seperti itu, kalau berhenti, naik gunung tuh ternyata kalau berhenti, teman-teman, di saat dingin, kita akan kena hipotermia, ya, namanya. Hipotermia tuh jadi kita tuh kehilangan panas badan, kehilangan panas tubuh, ya, kehilangan panas tubuh, sehingga semua jantung, darah, hati kita itu akan beku, dan lama-lama jantung itu berhenti berdetak, ya, dan kita akan mati, teman-teman. Makanya kita nggak boleh berhenti, jalan terus meskipun kita jalannya tertati-tati, terpleset, ya, sulit, jalan terus, bergerak terus, teman-teman, jangan berhenti, apalagi menyerah, oke? Apalagi melepaskan pegangan, terus coba cari jalan yang lain, jangan, kita terus fokus ke puncak itu, ya. Bu Eri menuntun kita, teman-teman, di depan, ya. Kita akan sampai di sana. Kita juga sudah melihat di sana, di puncak itu udah ada Pak Kwansen, ada Arya Wirajaya, ada Pak Afrial, ada Yosef Setiawan, dan ada 11 kron itu, teman-teman. Jadi jalan kita sudah benar, ya. Jangan kemana-mana lagi. Meskipun jalan kita pelan karena sedang badai seperti ini, nggak apa-apa. Yang penting bergerak terus, oke? Bergerak terus, teman-teman, ya. Nah, kita lihat sekarang. Teman-teman fokus, oke? Fokus, nanti teman-teman boleh komentar, ya. Ingat, kita interaktif, kita proaktif. Teman-teman komentar, ya. Apa yang teman-teman lihat dalam gambar ini, oke? Teman-teman langsung, ya, langsung, jangan lama-lama. Jadi begitu lihat langsung komentar, ya. Langsung komentar, kita latihan fokus, oke? Fokus. Langsung komentar, teman-teman. Langsung komentar, langsung tulis, ya. Ini adalah pasangan yang serasi,
antara seorang pengusaha yang sukses ya dengan pacarnya. Teman-teman langsung komentar ya, komentar teman-teman ya, komentar. Oke, ini pasangannya serasi. Ya betul serasi teman-teman pasangannya. Ayo teman-teman interaktif komentar ya. Ada yang enggak katanya serasi ya. Apa yang teman-teman lihat ya? Teman-teman lihat something nggak gitu ya? Ya lihat something nggak teman-teman? Lihat fokus ya. Ada yang gagal fokus juga teman-teman ya. Ada yang gagal fokus. Oke? Ada yang gagal fokus, ada yang fokus itu ya. Oke, teman-teman bisa lihat. Ini gambar pertama. Sekarang teman-teman fokus gambar kedua. Apa yang teman-teman lihat? Ya, apa yang teman-teman lihat gambar kedua? Silakan nanti teman-teman ketik apa yang teman-teman lihat di gambar kedua. Ya, oke. Langsung ketik teman-teman. Ya, apa yang teman-teman lihat di gambar kedua? Ya, apa yang teman-teman lihat di gambar kedua? Teman-teman langsung ketik. Ya, itu gambar apa? Oke, di gambar kedua. Ya, ketik teman-teman gambar apa? Ya, ini anak-anak lagi mandi ya, lagi mandi semuanya teman-teman, ada orang dewasa nih ya, ada yang 3 anak ya, gambar apa di situ ya kan, semua menjawab tangan. Jadi fokusnya nggak ke 3 anak itu ya, fokusnya ke tangan anak kecil ya. Anda sudah gagal fokus teman-teman ya, Anda sudah gagal fokus ke tangan anak kecil, jadi Anda sudah gagal ke sesuatu yang aneh gitu. Padahal kalau mau fokus, ya itu di situ adalah yang tergambar di situ kan adalah 3 orang anak kecil yang sedang difoto, ya. Bukan tangannya. Kalau tangannya Anda sebenarnya sudah gagal fokus, ya. Oke, terakhir, ya. Ini gambar terakhir. Ini gambar yang pakai helm itu laki atau perempuan, teman-teman, ya. Yang pakai helm itu laki-laki atau perempuan, ya. Yang pakai helmnya. Yang pakai helm itu laki-laki atau perempuan, ya. Oke, teman-teman bisa lihat di sini gambarnya, ya. Fokus yang pakai helm itu laki-laki atau perempuan, ya. Ada yang bilang perempuan, ada yang bilang laki-laki, ya. Oke, teman-teman bisa lihat di sini, ya, yang pakai helm tuh laki-laki atau perempuan, ya. Oke, cewek katanya yang pakai ini ya. Oke, fokus teman-teman. Dengkul, ada yang ngomong dengkul, ada yang laki-laki, ada yang lutut, ya, dengkulnya laki-laki, dan seterusnya. Teman-teman, yang pakai helm itu adalah yang benar stang motornya, ya. Karena helm itu taruhnya di stang motor, teman-teman, bukan di lutut. Ya, apalagi perempuan, ya kan, kelihatannya seperti perempuan sedang ini ya. Oke, kalau teman-teman lihat helmnya itu taruh di stang motor, teman-temannya, itu fokus. Oke, begitupun kita di 3i Network ini jangan sampai kita salah fokus ya, apalagi kita sudah mulai melirik, wih ini bisnis ini kayaknya lebih hebat nih dari 3i ini ya, wah kita lebih asik nih bisnis ini dan seterusnya. Teman-teman jangan sampai salah fokus, oke? Karena fokus itu sangat penting. Fokus hanya 3i, fokus pada impian Anda, fokus pada semangat Anda, teman-teman, fokus ya pada keluarga Anda, karena kita sekarang ingat sudah di jalan yang benar. Nah sekarang, oke, kita ke permainan terakhir dari fokus, ya. Teman-teman, jangan dibaca tulisannya ya, tetapi sebutkan warnanya, oke. Teman-teman jangan dibaca tulisannya, tapi sebutkan warnanya. Tapi dengan cepat, nanti saya akan ketik dengan cepat, teman-teman langsung nyebutin, ya nanti kalau udah sebutin ada 8, teman-teman, 8 pertanyaan ya. Ada 8 pertanyaan, nanti teman-teman harus cepat, waktunya paling sekitar 2-3 detik ya, jadi cepat sekali. Teman-teman langsung nanti jujur ya, teman-teman berapa yang benar ya, dari 8 pertanyaan itu berapa yang benar ya. Saya 1 quote, saya 3 quote, saya 8 benar quote, saya 5, saya 4 ya. Teman-teman jujur ya, jujur. Oke, berapa yang benar. Ingat, jangan dibaca tulisannya, tetapi sebutkan warnanya ya. Oke, siap ya. 1, 2, 3 ya. Nanti teman-teman lihat. Oke, ya ada 8. Jujur teman-teman, ya. Oke, jujur. Teman-teman jujur, ya kan benar berapa? Ya, sebutin ya, jangan ditulis. Cuma sebutkan ini berapa, oke?
Ingat, jangan dibaca tulisannya, tetapi sebutkan warnanya, ya. Oke, berapa teman-teman benar berapa? Ya, ada benar berapa? Oke, ada yang 1, ada yang 4, ada yang 6, ada yang 5 dan sebagainya, ada yang 7. Woi, mantap mantap ya. Oke, teman-teman fokus pada warna, bukan tulisannya, ya. Oke. Nah, ini sedikit permainan biar nggak terlalu stres teman-teman ya pada fokus ini, karena kalau bicara tentang fokus biasanya lebih tegang ya, lebih lebih stres. Dan ini saya berikan permainan kepada teman-teman tentang warna-warna ini ya, agar kita tidak terlalu stres untuk mendengarkan tentang fokus. Oke, oke, next. Next, yang kelima adalah strategi kerja. Ya, jam berapa nih Bu? Mau jam? Hah? Kita sampai dari jam berapa sih kita mulai? Kita udah sejam setengah ya? Oh iya, kita ada 10 soalnya nih, baru 5 nih soalnya. Kita setengah-setengah aja gitu ya, Sabtunya untuk nanti lagi ya, 5 laginya ya. Oh iya. Oke, strategi kerja. Teman-teman harus punya strategi kerja, ya. Strategi kerja. Jadi dari 1 sampai 4 tadi, yang kelima kita harus punya strategi kerja. Kita sampai ada 10 nih teman-teman ya. Ada 10 yang harus kita benahi ya. Yang kelima strategi kerja. Ya, seperti ini. Ini kan ada medianya apa nih? Directnya apa, indirectnya apa, sinerginya, targetnya ya. Tapi ini dari perusahaan lain. Ya, teman-teman harus punya juga strategi kerjanya ya. Apa sih strategi kerjanya, Coach? Oke, seperti ini. Saya di rumah aja, tapi uang saya selalu berkembang dan tiap bulan dapat transferan dari KRDA Network. Ya, oke. Tanya saya kenapa? Nah, itu strategi teman-teman. Ya, itu strategi kerja kita ya. Kita harus punya, teman-teman bisa dengan cara apa? Online, 3 on 1. Ya, kan di rumah saja, tapi closing kita bisa dapat bonus ya. Apalagi BOP online juga, Anda bisa mengundang banyak summit-summit di BOP online ya. Jadi teman-teman tulis ya apa aja ya kan strategi kerjanya. Nah, ini contohnya ya. Daftar nama. Nah, tulis lagi daftar namanya teman-teman. Hidupkan kembali daftar namanya ya. Jangan letoy. Udah habis Coach, nggak mungkin. Ya, teman-teman pasti punya daftar nama. Ayo ingat-ingat lagi ya. Ingat-ingat lagi, pasti ada daftar nama, teman-teman ya. Follow up apa ya, member-member yang sudah tertidur ya, yang pingsan-pingsan ya, follow up lagi teman-teman ya kan, follow up lagi. Oke, lewat 3 on 1 boleh, lewat 1 on 1 boleh ya, follow up lagi ya, follow up. Selalu mengikuti Zoom online nasional dan SL Raja Wali ya, selalu mengikuti Zoom, ikut gitu loh teman-teman ya, ikut, jangan apa namanya, masuk Zoom, udah gitu pergi aja kemana, gitu loh. Nanti pas terakhir datang lagi, foto cekrek gitu loh, ya. Itu saya ikut Zoom, gitu ya. Padahal nggak pernah ngedengerin, gitu. Atau Zoom ini beresnya biasanya jam berapa ya? Oh, sejam. Nah, menit ke-50 baru ikut Zoom. Foto, kata Pak Martin. Cekrek, foto. Udah, yang penting kelihatan ikut Zoom, ya. Biar Bu Eri sama Coach Sugi nggak marah. Teman-teman, ya, ingat, ikut Zoom itu adalah untuk Anda. Biar Anda lebih pintar, biar Anda lebih punya tata bahasa yang bagus, biar Anda punya perbenaran bahasa yang banyak, gitu loh. Bukan buat saya, bukan buat Bu Eri, teman-teman. Ya, jadi jangan ikut Zoom itu karena saya atau Bu Eri. Anda ikut Zoom karena ingat yang tadi, komitmen Anda untuk sukses pada keluarga Anda. Itu, ya. Jadi jangan, nah yang ikut Zoom, foto, cekrek, udah aja pada nggak ngedengerin, gitu loh. Ya, ikut Zoom, undang Camit ke BOP Zoom, ya, undang Camit, ya kan. Sekarang yang tadi saya ceritakan, kita radiusnya ini sudah luas, jadi lebih enak, ya. Prospek 1 on 1 boleh, ya. Tapi ingat, jaga protokol kesehatan, teman-teman. Ya, jaga protokol kesehatannya, ya. Jaga protokol kesehatan. Pakai masker ya, saya lihat anak-anak muda nih itu nggak pakai masker ya kan, mentang-mentang masih muda, jangan ya, harus jaga protokol kesehatan karena kita ada di zaman new normal. Oke, kita tetap jaga kesehatan ya. Nah, menjalankan program 3 on 1 ya,
Jalankan program 3-on-1-nya lagi, hidupkan lagi. Kemarin kita, semangatnya luar biasa 3-on-1-nya ya. Sekarang sudah mulai redup lagi. Itu kan bukti bahwa semangat kita tuh cuma semangat soda, teman-teman. Ya, pengen jadi kron, tapi semangat kitanya cuma didasari cuma satu lantai doang, yaitu TA doang ya. Pantesan nyampenya cuma di situ. Udah gitu nggak kemana-mana. Dibangun LA nggak kuat, runtuh lagi ya. Karena apa? Kita mungkin ngebangunnya cuma untuk satu lantai. Oke? Ayo semangat lagi teman-teman, program 3-on-1-nya ya. Prospek 1-on-1-nya semangat lagi ya kan. Undang camitnya, home sharing-nya hidupin lagi. Oke? Kita sudah lahir baru lagi, kita bukan yang dulu lagi. Ada lagunya ya? Kau bukan yang dulu lagi gitu ya. Kita sekarang sudah baru, oke? Kita sekarang punya sesuatu yang luar biasa, teman-teman. Ya, kita sekarang naik gunung, hujan badai, petir, becek, licin, maju terus ya sampai ke puncak kesuksesan, teman-teman. Ini strateginya, ya strateginya. Ayo diolah lagi strateginya, ya. Teman-teman diperbaharui lagi, dibenahi lagi strategi-strateginya. Oke? Yang keenam adalah be konsisten. Ya. Selalu konsisten. Oke? Jangan hidup mati, jangan merah putih, jangan naik turun, ya. Jangan antara ada dan tiada. Oke? Lihat teman-teman di sini lampu, meskipun semua lampu 6-6-nya mati, tapi ada satu lampu yang tetap konsisten menyala, ya. Oke? Teman-teman, meskipun banyak dari kita yang mungkin frustrasi, mungkin meninggalkan 3i, mungkin nggak mau ngerjain 3i, banyak alasan, banyak malesnya, banyak macam-macam lah, ya. Biarkan, oke? Biarkan aja mereka mati lampunya, ya. Anda harus tetap menyala lampunya, teman-teman, ya. Karena apa? Ini lagi zaman kegelapan. Zaman COVID-19 ini zaman gelap. Zaman di mana orang lagi sulit, teman-teman. Kita ini seakan-akan ada di dalam gua, ya. Setelah kita naik mendaki gunung tadi, kita melewati gua. Gua yang sangat gelap banget, teman-teman. Gelap banget. Kita nggak tahu dalam gua itu ada apa. Mungkin ada kelelawar vampir, ya. Mungkin aja. Mungkin ada ular, ya, ular kobra yang berbahaya. Ya, mungkin ada buaya, ya kan? Mungkin ada beruang, ya. Mungkin ada singa, mungkin ada apa, kita nggak tahu, teman-teman. Ya, kalau lampu kita mati atau mungkin remang-remang lampunya, ya, kayak warung remang-remang, ya. Oke, itu nanti kita nggak kelihatan, kita akan diserang, teman-teman. Tapi kalau kita tetap lampunya menyala terang, kita akan tahu di depan ada apa, dan kita akan aware, ya. Aware tuh apa ya? Siap, waspada, ya. Waspada di depan tuh ada apa, oke? Dan kita akan menyiapkan fisik dan mental kita, ya. Tetap, teman-teman, tetap untuk menyala, ya. Tetap untuk terang di saat semua lampu mungkin ada yang redup, bahkan ada yang mati, ya. Be konsisten, teman-teman, ya. Stop malas, oke? Jangan malas lagi sekarang nge-zoom, jangan malas lagi sekarang 1-on-1, jangan malas lagi sekarang untuk 3-on-1, jangan malas lagi sekarang untuk menulis daftar nama, jangan malas lagi sekarang untuk melakukan apapun, ya, demi untuk kesuksesan keluarga kita, demi untuk mencapai puncak gunung kesuksesan itu, teman-teman. Stop malas, oke? Ingat, waktunya kerja, waktunya kerja, waktunya kerja, waktunya kerja, ya. Oke. Nah, ini ada quote, teman-teman, ya. Sebenarnya orang sukses dan gagal memiliki persamaan, yaitu sama-sama konsisten. Konsisten orang gagal juga. Orang sukses konsisten, orang gagal konsisten. Yang sukses konsisten dengan tujuan. Jadi fokus, semangat, ya, impiannya terus konsisten tujuannya, ya kan? Yang gagal konsisten cari alasan. Manakah Anda? Tulis, teman-teman, tulis, ya. Manakah Anda? Ya, Anda yang mana? Anda adalah orang sukses atau orang gagal? Nggak apa-apa, tulis. Saya orang gagal, coach, ya. Saya mau orang gagal, coach. Ya, akan terjadilah seperti itu, ya. Saya orang sukses, coach. Akan terjadi seperti itu. Ya, oke. Teman-teman harus konsisten, ya. Ingat, orang gagal, orang sukses sama-sama konsisten, ya. Bedanya, yang sukses
Konsisten menuju tujuan, yang gagal konsisten dengan alasannya. Banyak alasan, ya kan teman-teman? Ya. Next, ini adalah jagoan kungfu, ya. Ini adalah aktor yang luar biasa, ya kan? Namanya Sugihartoli. Mantap, ya. I fear not the man who practice 10,000 kick once. Ya. Saya tidak takut dengan orang yang berlatih 10.000 tendangan dalam satu kali latihan. Jadi, Bruce Lee tidak takut sama ada orang yang dalam sekali latihan itu dia melatih 10.000 jenis tendangan. Dia nggak takut. Ya. But I fear the man who practice one kick 10,000 times. Ya. Tapi dia takut dengan orang yang berlatih satu jenis tendangan. Ya. Itu selama 10.000 kali. Kenapa? Kalau kita latihan dalam satu kali dengan 10.000 jenis tendangan, itu nggak akan ada yang benar, nggak akan ada yang ahli. Tapi kalau kita berlatih satu tendangan itu aja 10.000 kali, kita pasti akan jago. Kita akan pasti menjadi master, akan menjadi pro, teman-teman. Sama dengan hidup kita. Kalau kita konsisten, ya, konsisten mengerjakan 3I terus, bonus turun, 3I terus, ya, omset turun, 3I terus, ya, nggak ada yang closing, 3I terus, ya, dan susah dikasih tahu, 3I terus, ngundang orang ke Zoom nggak ada yang mau, 3I terus, fokus, konsisten, terus, dan terus, teman-teman, ya, maka Anda akan menjadi profesional, Anda akan menjadi seorang master, ya, dan ingat, seorang master, seorang profesional dibayar sangat mahal. Itu teman-teman. Tapi seorang amatir, seorang yang tidak, ya hanya bisanya gitu-gitu aja, dibayar murah, teman-teman. Oke? Anda pilih, ya, Anda seorang profesional atau Anda seorang amatir. Anda silahkan ketik, Anda silahkan pilih. Ya, Anda seorang pro atau Anda seorang amatir, teman-teman. Ya, oke? 3I, harga mati. Oke? Next. Ya. Konsisten adalah kunci. Konsistensi is the key. Oke? Ya. Banyak sekali kita mendengarkan apa namanya? Training-training ya. Training-training di Bu Eri juga pernah menyampaikan konsistensi is the key, ya. Konsisten itu adalah kunci apa? Kunci menuju kesuksesan, ya. Jadi kalau kita tepat di tengah, ya kita akan tepat di tengah, maka kita akan menjadi juara. Itu teman-teman. Konsisten. Kalau kita kadang-kadang tepat, kadang-kadang yang merahnya tuh, kadang-kadang yang hitam, kadang-kadang di putih, kadang-kadang meleset, nggak kemana-mana, nggak konsisten, ya kita nggak akan pernah juara. Ya. Tapi lihat di sini, ya selalu di tengah, kena tengah, ya yes, perfect, kena tengah, yes, kena tengah, Anda akan jadi juara. Gitu loh. Jadi konsisten itu adalah kunci, ya. Kunci. Jadi jangan belang bentong. Nah, apa sih belang bentong tuh ya? Ya jangan gitulah, pokoknya konsisten. Satu, teman-teman. Konsistensi is the key, kunci. Nah, kunci apa sih? Ini Jim Rohn. Jim Rohn menjawab, kunci apa sih konsistensi itu? Ya. Jim Rohn mengatakan bahwa disiplin atau konsisten adalah jembatan atau kunci antara cita-cita dan pencapaiannya. Ternyata itu, teman-teman, ya. Kunci untuk membuka, ya. Kunci untuk membuka kesuksesan kita, konsisten itu, ya. Jim Rohn mengatakan bahwa disiplin atau konsisten adalah jembatan, ya, antara cita-cita dan pencapaiannya, ya. Itu kenapa selalu disebutkan konsistensi is the key. Mulai sekarang konsisten ya, ikut terus Zoom konsisten tiap hari, ya kan. Jangan keluar masuk Zoom, teman-teman. Apalagi cuma masuk untuk foto doang, ya ngapain, ya kan? Tuh coach, saya ikutan Zoom, foto doang. Hari tadi saya cari-cari kemana, kagak ada sebenarnya, ya. Pas terakhir aja ada, ya kan? Ikut tuh coach, ada di foto. Aduh, capek deh gitu ya. Oke, teman-teman, konsisten ya. Terus konsisten, karena konsisten adalah kunci. Ternyata kuncinya konsisten, teman-teman, ya. Jembatan. Oke, kalau nggak ada jembatan kan kita nggak bisa sampai ke puncak. Karena kita pun
nanti naik ke gunung itu, kita akan melewati jembatan, teman-teman. Asik ya. Di bawahnya itu ada sungai-sungai yang wah, luar biasa ya. Oke. Nah ini, yang ketujuh, teachable ya. Teachable itu sebenarnya bukan mau 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 belajar ini, jadi ada kemauan, teman-teman ya. Kemauan belajar itu teachable ya. Jadi selalu haus ya, haus belajar. Haus belajar ya. Nah, be teachable ya, menjadi orang yang teachable itu harus menyadari bahwa you are not always right ya. Jadi bahwa kita tuh tidak selalu benar ya. Itu teachable. Jadi ngomongnya teachable tapi kalau dikasih tahu ya tapi kan gini kok. Nah, namanya teachable tapi kalau dikasih tahu Bu Eri ya enggak maksud saya gini Bu Eri ya. Ngakunya teachable tapi kalau dikasih pengertian bukan maksud saya tuh, wah itu Anda nggak teachable namanya, teman-teman. Anda namanya ngototable gitu mah ya. Kayak ngeyelable. Anda artinya ngeyelable namanya, teman-teman. Ngeyel tuh kata Pak Martin. Ya. Oke, bukan teachable, ngeyelable namanya. Oke. Jadi kalau Anda memang seorang teachable ya, itu kita harus menyadari bahwa kita tidak selalu benar gitu loh ya. Kita tidak selalu benar. Yuk, dengarkan orang lain gitu, teman-teman. Nanti saya akan kasih tahu ya apa sih teachable itu. Oke, next teman-teman. Ya, nah ini orang akan teachable. Ya, jadi selama dia terus belajar. Ya, oke, selama dia terus belajar. Kalau dia berhenti belajar karena merasa suka pandai, jadi orang akan tetap pandai. Ya, selama dia terus belajar. Terus belajar. Makanya belajarlah sampai ke negeri Tiongkok, ya, negeri Cina, ya kan? Orang akan tetap pandai selama dia terus belajar. Bila dia berhenti belajar karena merasa sudah pandai, mulailah dia bodoh. Itu, teman-teman, ya. Jadi jangan sok pinter, selalu mau belajar, ya. Oke? Teachable gampang? Nggak gampang, ya. Teachable itu tidak gampang. Kenapa? Ada beberapa hal yang mau sampaikan. Ini saya ambil dari beberapa motivasi teman-teman, motivator bahwa teachable itu nggak gampang. Ya, jadi ini bukan pendapat saya sendiri. Ya, karena saya kadang pun ada di situ, teman-teman. Oh iya, saya kadang kayak gini ya. Seperti itu. Jadi, yuk kita belajar untuk menjadi orang yang teachable. Ya, apa sih teachable itu? Ya karena nggak gampang. Yang pertama, ya, tidak boleh merasa bosan belajar. Ya. Berapa dari kita, ya kan, ayo Zoom, ikut ini belajar. Waduh, tiap hari ikutan Zoom terus, belajar terus, mau muntah, mual. Ya, itu nggak teachable. Ya kan, banyak orang yang merasa bosan belajar. Kalau teachable, tidak boleh merasa bosan belajar. Gampang? Nggak gampang, teman-teman. Ya. Yang kedua, ya, harus rendah hati. Ya kan? Harus rendah hati. Nah, ini ya, banyak orang disuruh rendah hati itu susah loh, teman-teman. Kenapa? Yang merasa dirinya lebih hebat, ya kan? Merasa dirinya di atas gitu. Rendah hati itu enggak gampang, teman-teman, ya. Yang ketiga, berani mengosongkan gelas. Ini dia, ya. Katanya pengen limun. Kok limun sih? Apa sih limun jauh? Ya gitulah ya, ketahuan ya umurnya berapa, tahu limun ya. Pengen limun ya, sirup, ya kan? Dituangin ke gelas, tapi gelasnya udah ada kopi, mana bisa minum limun, teman-teman. Kosongin kagak mau, ya. Pengen kopi, tapi di gelasnya udah ada teh, ya nggak bisa, teman-teman. Ya, pengen susu, tapi di gelasnya udah ada sirup, ya nggak bisa, teman-teman. Berani mengosongkan gelas. Tuh, Bu Melin tanya, Coach Sugi umurnya berapa? Ya, nggak jauh dari Bu Melin. Oke, berani mengosongkan gelas, teman-teman. Ya, kosongkan gelasnya, gampang? Nggak gampang juga. Ya, jadi ini saya ambil dari berbagai motivator bahwa iya ya, teachable itu nggak gampang. Ya, yang keempat, ya, tidak boleh STSP, sok tahu, sok pintar. Kebanyakan kita kan STSP, teman-teman, ya kan? Dikasih tahu kayak gini, ini harusnya kayak gini. Oh iya, Bu, maksud saya juga bukan gitu. Maksud saya itu seperti ini, ya. Oh iya, tapi kan harusnya seperti ini.
Enggak, Bu, itu tuh seperti ini. Ya, oh ya ya, maksud saya kayak ini gitu. Maaf ya, maksud saya seperti ini. Oh ya, coba lihat ini. Enggak, seperti ini. Ayo ngotot, teman-teman ya. Udah tahu salah, ngeyel label, ya kan? Apa tuh, ya? Ya, oke. Yang kelima, ya. Buka telinga, tutup mulut. Itu teman-teman. Jadi, waktu Anda menerima pengajaran, waktu Anda menerima training, ya, waktu Anda menerima renungan, waktu Anda dalam home sharing, ya, waktu ada orang yang memberikan penjelasan atau presentasi, buka telinga, tutup mulutnya. Kebanyakan dari kita terbalik, teman-teman, ya. Tutup mulut, tutup telinga, buka mulut. Nggak bisa mendengar, ya. Pengennya didengar terus, gitu loh. Itu kebanyakan orang, ya. Seperti misalnya saya lah, ya. Oke, teman-teman. Jadi harus buka telinga, tutup mulut. Gampang? Sulit. Oke, dari kita pengennya kita tutup telinga, ya kan? Buka mulut. Karena apa? Ya, kita merasa lebih hebat, ya. Teachable. Itu tidak mudah, teman-teman. Ya. Next, apalagi? Jangan merasa selalu benar, ya. Mana ada orang mau disalahin, teman-teman? Ya kan? Yang salah biasanya yang salah lebih galak, ya. Lebih galak. Okay? Yang salah tuh lebih galak daripada yang benar. Coba aja teman-teman tegur tuh, ya. Kalau ada om motor yang lawan arus, teman-teman pernah naik motor lawan arus nggak? Yang pernah ngomong, ketik, ya. Saya pernah coach lawan arus, ya kan? Coba ditegur sama orang, pasti Anda lebih galak, ya kan? Walas, cuma sebentar kok, cuma di situ doang, rewel bener sih kamu tuh, kayak polisi aja, ya kan? Itu kita pasti akan lebih galak, ya. Udah salah, lebih galak, teman-teman, ya kan? Selalu seperti itu, ya. Jangan merasa selalu benar. Oke? Okay? Next, sediakan waktu untuk belajar, ya. Berapa banyak orang yang kalau disuruh dengerin Zoom, disuruh dengerin training, disuruh home sharing, bilangnya apa? Sibuk, kagak punya waktu. Widih, luar biasa. Dahsyat, ya kan? Sibuk kayak direktur aja, teman-teman, ya. Kayak presiden aja nggak punya waktu. Ya sibuk, ya kan? Sibuk nganggur, sibuk tidur, nggak punya waktu. Bingung saya. Direktur aja yang sibuk, memang dia mah penghasilannya bisa 100 juta per bulan, teman-teman. Lah Anda penghasilan berapa sibuk nggak punya waktu, sampai nggak punya waktu ngedengerin Zoom, ya. Wih, mantap, ya pantesan nggak mau ngerjain 3i, ya. Orang penghasilannya aja jangan-jangan 100 juta, ya kan? Lagi rapat, ada yang lagi rapat, macam-macam, teman-teman. Ya, wih, luar biasa, ya. Yang terakhir apa? Yang terakhir adalah mau introspeksi diri. Nah, ini dia. Ya, biasanya orang suruh introspeksi diri tuh nggak bisa, kan ada istilah, ya kan? Kalau gajah, rambut, ya, rambut di mata orang lain itu kelihatan, tapi gajah di mata sendiri nggak kelihatan, gitu loh, ya. Banyak orang yang nggak mau introspeksi diri, ya. Suruh introspeksi diri, ya selalu dia menyalahkan orang lain, ya kan? Selalu dia menuding orang lain, selalu dia menjatuhkan orang lain. Introspeksi diri, nanti dulu, ya. Gua kan hebat, gua kan luar biasa, ya kan? Oh, lihat aja peringkat 2 juga, ya, MA, ya kan? Seperti itu, teman-teman, ya. Next. Next. Nah, yang ke-8. Jangan menyerah. Ayo teman-teman kita ketik sama-sama, ya. Ketik teman-teman sama-sama, ketik sama-sama. Jangan menyerah, ya. Never give up. Ayo teman-teman. Ketik, ya, ketik teman-teman, ketik. Kita sama-sama ketik, aminkan. Jangan menyerah. Ingat komitmen Anda, ya. Ingat impian Anda. Ingat keluarga Anda. Jangan menyerah. Ketik teman-teman, ketik. Jangan menyerah. Never give up, ya. Never ever give up. Oke? Ketik teman-teman, ketik. Kalau Anda tidak mengetik, berarti Anda memang lagi melongo. Ya, kalau Anda nggak ngetik, berarti Anda lagi ngelamun ini. Ya, kalau nggak ngetik, Anda lagi kesurupan kayaknya. Ya, atau jangan-jangan Anda kalau nggak ngetik, Anda benar-benar sudah menyerah. Ya kan? Ayo ngetik. Atau jangan-jangan Anda masang doang, Andanya kemana? Lagi ke dapur. Ya, ngetik. Jangan menyerah. Oke, kita interaktif. Tulis teman-teman, jangan menyerah.
itu akan memberikan suatu raksasa di dalam diri kita itu akan bangkit, ya, oke, akan bangkit, awakening the giant within, teman-teman, ya, itu akan bangkit, yes, jangan menyerah, itu raksasa kita akan bangkit dan akan benar-benar akan marah dan akan terus maju, teman-teman, ya, tulis, teman-teman, never give up, jangan menyerah, tulis, teman-teman, tulis, ya, jangan menyerah, oke, terus maju, itu Anda akan memberikan semangat yang luar biasa, ya, jangan menyerah, oke, banyak orang muda menyerah ketika mesti melakukan hal-hal yang sulit dalam hidup mereka, meskipun kita sekarang naik gunung, lagi hujan badai, petir menyambar, ya, melewati gua yang gelap sekali, teman-teman, ya, jalannya becek, jalannya licin, curam, di samping kiri kanan adalah jurang, jangan pernah menyerah, oke, jangan menyerah, selalu teman-teman tekankan dalam hati, jangan pernah menyerah, maju terus, ya, sebelum sampai ke puncak kesuksesan, jangan pernah menyerah, teman-teman, ya, gaspol terus, oke? Nah, teman-teman, apa yang jangan menyerahnya? Siap menghadapi kegagalan, oke? Kita harus siap menghadapi kegagalan, ditolak, nggak masalah, ya kan? Diketawain orang, nggak masalah, teman-teman. Prospek nggak closing, nggak masalah. Ngundang Camit ke Zoom online, nggak hadir, nggak masalah. Siap menghadapi kegagalan. Kenapa? Ingat, teman-teman, gagal tidak sama dengan kalah. Oke? Gagal tidak sama dengan kalah. Jadi waktu kita gagal, kita belum kalah, teman-teman. Ya, kita belum kalah. Kalau kita tidak pernah menyerah, ya, kita maju terus, ya, kita serbu terus, ya, kita pasti menang, teman-teman. Oke? Gagal tidak sama dengan kalah. Ingat itu. Jadi kalau ditolak satu orang, dua orang, aduh, terus nyerah, terus baper, aduh, teman-teman, ya, jangan, karena kita belum kalah, ya. Ingat, teman-teman, ingat petinju yang dipukul jatuh, bangkit lagi, dipukul jatuh, bangkit lagi, ya. Tapi dia terus, ya kan, terus bertinju, akhirnya dia menang KO malah, ya kan? Ingat ya, yang film seperti itu, ya. Ya, teman-teman, jadi kalau ditolak si A, ditolak si B, jangan baper, ya. Ngapain baper, teman-teman, ya. Hidup tuh untuk dinikmati, guys, ya kan? Jangan baper. Karena apa? Kita ditolak, kita belum kalah. Ya, kita belum kalah, teman-teman, ya. Saya ingat waktu sepak bola Piala Liga Champion antara Bayern Munchen dengan Manchester United, tahun berapa saya lupa, ya. Waktu itu Bayern Munchen-nya unggul 1-0, ya. Unggul 1-0 sampai menit ke 92, teman-teman, ya. Sampai menit ke 92, Bayern Munchen ini unggul. Perpanjangan waktu itu sampai 94 kalau nggak salah, ya. Unggul. Tapi pemain-pemain Manchester United ini terus menggempur, nggak pernah nyerah, ya. Terus menggempur, padahal pemain Bayern Munchen-nya itu bertahan total, ya. Istilahnya parkir bus, katanya, ya. Bertahan total. Digempur terus sama pemain-pemain Bayern Munchen, ya. Akhirnya lewat tendangan sepak pojok, Manchester United berhasil menyamakan kedudukan 1-1, teman-teman, ya. Dan persis menit ke 94, Manchester United kembali memberikan 1 gol lagi. Jadi MU, Manchester United, menang 2-1 atas Bayern Munchen. Oke, teman-teman, jangan pernah menyerah sampai titik darah penghabisan. Oke, ya, terus berjuang, jangan pernah menyerah, teman-teman. Ya, demi keluarga, demi impian kita, demi masa depan. Oke, aku bisa lelah, tapi aku tidak menyerah. Yuk, teman-teman, ngomong, meskipun nggak kedengeran, nggak apa-apa. Kan ngedengar sendiri, yang ngedengarkan kan orang-orang rumah, ya, yang ngedengar adalah suami kita, istri kita, anak-anak kita. Teman-teman boleh teriak tuh, aku bisa lelah, tapi aku tidak menyerah. Teman-teman boleh ngomong, ya, ngomong, teman-teman, ngomong, ya. Sekali lagi, kalau kita ucapkan, jangan dalam hati, ya. Jangan, teman-teman, lulus itu namanya. Enggak ada semangatnya kalau kayak gitu. Ayo teriak, teman-teman, ngomong, aku bisa lelah, tapi aku tidak menyerah. Ngomong seperti itu, teman-teman, ya. Terus ngomong, ucapkan, teman-teman, ucapkan di depan suami Anda, di depan istri Anda, di depan anak-anak Anda, ucapkan, aku bisa lelah, tapi aku tidak menyerah, menolak untuk kalah, teman-teman, ya. Karena cuma ada satu kata di otak kita, di pikiran kita, ya, di tujuan kita, menang, menang, menang. Itu, teman-teman, ya. Oke, teriakan itu, teriakan, teman-teman, ya. Teriakan,
Aku menolak untuk kalah. Aku pasti menang, pasti menang, pasti crown. Oke, teman-teman? Ya. Ini kata Ibu Susi Pujiastuti, ya. Nih, Susi Pujiastuti. Orang yang meraih kesuksesan tidak selalu orang yang pintar, ya. Orang yang cerdas atau S1, S2 yang bukan, teman, bukan, tidak selalu orang yang pintar. Tapi orang yang selalu meraih kesuksesan adalah orang yang gigih dan pantang menyerah. Itu, teman-teman. Ya, oke? Sebutkan, teman-teman, sebutkan, ya, tidak pernah menyerah, ya, menolak untuk kalah. Oke, teman-teman? Jadi, bukan orang pintar, ya, yang bisa sukses. Orang bejo pun kalau gigih dan pantang menyerah pasti sukses, teman-teman. Oke, next. Ya, kemauan Anda untuk sukses harus lebih besar daripada ketakutan akan kegagalan. Ya, jadi kemauan Anda untuk sukses itu harus lebih besar dari ketakutan Anda akan kegagalan. Jangan berbalik, teman-teman. Ya, belum apa-apa takut gagal. Belum apa-apa udah siun. Udah takut duluan, ya. Belum apa-apa udah takut mencoba. Belum apa-apa udah mundur duluan, ya. Takut diketawain, takut nggak bisa. Baik takut, ya terus, ya. Teman-teman, kemauan untuk suksesnya harus lebih besar daripada ketakutan Anda akan kegagalan. Oke? Kalau Anda mau sukses, Anda seperti itu, ya. Nah, cara sukses bisnis itu adalah PD katanya. P pertama adalah pantang menyerah. Itu dulu. Itu penting, teman-teman. Kalau pengen sukses, pantang menyerah, ya. Tapi ingat, nggak cukup pantang menyerah doang. Etos kerjanya harus lebih baik, ya. Duplikasi orang sukses, ya. Kita udah ada nih Bu Eri, ya kan, yang udah sukses. Kita duplikasi aja, ikutin aja arahnya. Kita sedang menuju ke puncak gunung nih, teman-teman, ya. Dan enteng beramal. Jangan lupa, teman-teman, untuk beramal juga, ya. Beramal, jangan jadi orang pelit, oke? Nggak boleh pelit. Kalau pelit, nanti rezeki Anda seret, ya. Jadi harus enteng beramal juga, ya. Seperti itu, teman-teman. Dan ini adalah quote dari Bapak Andri Wongso. Ini seorang pakar motivator yang luar biasa, ya, Pak Andri Wongso. Tidak cukup sekedar memiliki target apa yang ingin diraih. Anda pengen rumah, pengen mobil, pengen umroh, pengen apapun, teman-teman, tidak cukup sekedar memiliki target apa yang ingin diraih. Namun dibutuhkan tekad baja, mental pantang menyerah, dan terus fokus dalam memperjuangkannya. Ini, teman-teman, ya. Jadi 10 hal nanti yang akan saya sampaikan ini tidak bisa dipisahkan. Anda nggak bisa memilih saya mah pengen milih nomor 1, 2, 5 sama 7 aja coach, nggak bisa. Anda nggak bisa milih cuma saya boleh semua coach kecuali nomor 3 sama 8 saya nggak bisa coach, nggak bisa. 1 sampai 10 ini Anda harus punya, ya. Kalau Anda pengen lahir baru kembali, reborn, ya, oke, punya mental dan sikap yang luar biasa lagi. Anda harus seperti itu, 1 sampai 10-nya Anda harus punya, ya. Jadi tidak cukup sekedar memiliki target apa yang Anda ingin raih, namun dibutuhkan tekad baja, mental pantang menyerah, dan terus fokus dalam memperjuangkannya. Oke. Next, yang belum. Ini saya mau cerita, never give up, never surrender, tidak pernah menyerah nih, teman-teman. Ini adalah kalau teman-teman lihat, ya, boleh cari filmnya. Ini adalah film 300, judulnya 300, ya. Jadi ini adalah ada suatu daerah yang tidak mau dijajah. Semua daerah sudah dijajah kecuali daerah itu satu tuh, ya. Itu nggak mau dijajah. Dan mereka akan melawan pasukan yang beratus-ratus ribu jumlahnya, teman-teman. Akhirnya mereka kumpulkan orang-orang di sana, siapa yang mau ikut berperang, ya. Dari ribuan orang, cuma ada 300 yang siap untuk berperang melawan ratusan ribu tentara itu, teman-teman. Ya, akhirnya di bawah pasukan, di bawah komando dari orang ini nih, namanya saya lupa, ya. Saya lupa nih orang ini, ya kan? Ya, pasukan 300 Sparta, betul, ya. Oke, itu akhirnya menggempur habis, ya, 100 ribu pasukan itu, ya. 300 orang itu memang gugur semua, teman-teman, ya. Mereka semuanya gugur sebagai pahlawan, ya. Betul, King Leonidas. Thank you, Pak Martin, ya. Itu
300 orang itu memang gugur semua. Ya, King Leonidasnya juga gugur, teman-teman. Ya, tapi mereka berhasil mengalahkan berpuluh-puluh ribu, bahkan beratus-ratus ribu tentara lawannya. Sampai akhirnya pemimpin dari lawannya itu salut, teman-teman ya, salut ya, dan menganugerahkan kemerdekaan untuk daerah tersebut. Oke? Bagaimana dengan Anda, teman-teman? Ya, kalau Anda menyerah, maka keluarga Anda akan tetap kena jajahan. Tapi kalau Anda menyatakan diri nggak pernah menyerah sampai titik darah penghabisan, sampai sukses, sampai crown agensi, ya, maka keluarga Anda akan terbebas dari penjajahan. Penjajahan apa? Penjajahan dari berbagai macam, teman-teman, sosial, ya, budaya, terutama dari masalah ekonomi atau finansial. Never give up, never surrender. Meskipun teman-teman terbatas, ya, dan keadaan sedang sulit, maju terus, pantang mundur, tidak pernah menyerah. Sukses pasti kita raih, teman-teman. Ya, oke. Jadi ini quote yang harus kita pegang teguh ya. Never ever give up. Oke. Yang kesembilan. Yang kesembilan adalah percaya diri. Ya, jangan gemeteran, teman-teman. Ada olok-olok, ditertawakan, nggak mampu, disebut bodoh, ya, dianggap pesimis, diejek-ejek, ragu-ragu, takut, gugup. Itu hilangkan semuanya itu, teman-teman. Hilangkan. Ya, percaya diri saja. Oke? Percaya diri, confident, teman-teman. Ya, percaya diri. Ya, believe yourself. Oke? Percaya diri saja. Ya, jangan pernah mendengarkan apa kata orang. Ya, biarin aja mereka mau ngomong apa terserah. Ya, ini adalah contoh orang-orang yang percaya diri. Nah, ini ya teman-teman, perutnya seperti ini ya, tapi ngerasanya six pack ya. Saya jadi ingat Pak Rohman ini waktu ngaca ya. Pak Rohman waktu saya ke rumahnya ngaca seperti itu ya. Tuh kan ada Kang Rohman. Ya, Kang Rohman waktu ngaca seperti itu. Wih, lihat coach ya, badan saya keren ya. Iya ya, padahal persis ya seperti itu. Ya Kang ya. Punten Kang. Ya, tak percaya diri saja. Oke, teman-teman ya. Percaya diri saja ya. Oke, sama seperti ini juga. Seekor kucing yang melihat cermin dirinya adalah seekor raja hitam, raja hutan, teman-teman ya. Ingat Pak Rohman jadi hitam, teman-teman. Ya, raja hutan maksudnya, bukan hitam ya. Oke. Bu Nurnya ketawa, jangan ketawa, Bu Nur. Ya, seekor kucing yang melihat dirinya adalah seekor raja hutan yang luar biasa, ya. Oke. Jadi percaya diri, olok-olok orang apapun jangan dengarkan omongan orang. Emang teman-teman dikasih makan sama orang itu? Emang teman-teman dikasih duit sama orang itu? Kalau susah emang teman-teman ditolong sama orang itu? Kalau teman-teman lagi ditagih utang, emang dia mau bayarin utang teman-teman? Ya enggak kan? Dan tetap Anda yang harus berjuang. Percaya diri saja, teman-teman. Nih, akibatnya kalau mendengarkan apa kata orang, serba salah. Ya, ada dua orang naik suami istri nih, naik keledai ya kan. Orang-orang bilang apa? Bakal mati deh tuh keledai dinaikin dua orang. Waduh, kasihan juga ya. Istrinya turun, suaminya yang naik, ya kan? Laki-laki nggak sayang istri, istri disuruh jalan, dianya enak-enakan duduk di atas keledai. Waduh, tuh keren deh kalau gitu. Suaminya yang jalan, istrinya yang naik keledai. Ya, laki-laki takut sama istri, ya. Sampai dianya rela jalan kaki, istrinya naik keledai. Ya udahlah, dua-duanya jalan kaki. Bego banget ya punya keledai nggak dinaikin, teman-teman. Harus ada yang terakhir nih, ya. Itu keledainya dipanggul sama mereka berdua, teman-teman. Dan omongan mereka apa? Oh, itu orang udah gila itu kayaknya. Ya. Jadi kalau kita mendengarkan apa kata orang itu nggak ada habis-habisnya, ya kan? Kan ada istilah kafilah apa? Kafilah menggonggong. Ya gitulah teman-teman lebih tahu dari saya, ya kan? Menggonggong sama berlalu itulah teman-teman, ya. Oke. Jadi tetap percaya diri. Yes, saya bisa. Pantang menyerah. Ya, saya orang hebat. Saya profesional. Rezeki datang pada saya. Dan saya adalah pejuang keluarga yang luar biasa. Itu teman-teman, percaya diri. Ya, jangan down, jangan jadi orang pesimis. Optimis selalu. Oke, believe yourself. Ya, itu penting teman-teman. Biarkan orang lain meremehkanmu. Ya, tapi jangan biarkan dirimu meremehkan diri sendiri.
Berapa banyak dari kita selalu ngomong apa? Wah, kayak Bu Eri mah nggak bisa, dah saya mah bodoh. Ah, kayak Coach Sugi mah nggak bisa, dah saya mah pendidikannya rendah. Dah, kayak Pak Martin mah nggak bisa, dah saya gaptek. Dah, nggak bisa kayak Pak Rohman mah, dah saya mah bukan orang MLM. Ya, nggak bisa, dah saya mah minderan. Ya, nggak bisa, dah saya mah gagap. Ya, nggak bisa, dah saya mah gemeteran. Ya, nggak bisa. Anda meremehkan diri Anda sendiri. Kalau Anda disebut orang, kamu goblok ya, Anda pasti marah kan? Kenapa Anda menggoblok-goblokkan diri sendiri? Ya, kenapa Anda membodoh-bodohkan diri sendiri? Anda tuh bukan orang bodoh, teman-teman. Anda tuh orang pintar. Anda tuh orang hebat. Anda tuh orang luar biasa. Anda tuh orang sukses. Anda tuh orang yang dahsyat. Itu, teman-teman. Ya, percaya diri sendiri. Tulis, teman-teman, tulis. Oke, tulis. Saya orang hebat, saya orang luar biasa, saya orang sukses, saya orang yang pasti berhasil. Tulis, teman-teman, tulis. Ya, tulis. Tulis, saya orang profesional, saya orang hebat, saya orang sukses, saya orang luar biasa. Tulis. Biarkan yang di dalam itu naik, biarkan yang di dalam itu benar-benar bangkit, teman-teman, bangkitkan. Raksasa Anda jangan tidur, raksasa Anda jangan bermalas-malasan, raksasa Anda jangan rebahan, teman-teman. Bangunkan, bangkitkan raksasa Anda, bangkitkan. Awakening the giant within, teman-teman. Ya, itu bangkitkan, bangkitkan, bangkitkan. Saya orang hebat, saya orang sukses, saya orang luar biasa. Teman-teman tahu, apa yang teman-teman ketik saat ini, itu berarti Anda ucapkan dalam hati. Pasti itu. Nggak mungkin orang ngetik tapi nggak baca, itu nggak mungkin. Ya, saat Anda ngetik, berarti Anda itu sedang membaca dari dalam hati. Dan ingat, Tuhan itu luar biasa. Dia bisa membaca isi hati kita. Dan itu akan diberikan kepada kita sesuai apa yang kita tulis, teman-teman. Kalau Anda orang bodoh, maka Anda akan menjadi bodoh. Kalau Anda orang goblok, maka Anda menjadi goblok. Tapi kalau Anda orang hebat, maka Anda menjadi hebat. Kalau Anda orang sukses, maka Anda menjadi sukses. Kalau Anda orang luar biasa, maka Anda adalah orang yang luar biasa. Karena apa yang terucap dari bibir kita, apa yang terucap dari hati kita, itu didengar oleh Tuhan dan akan diberikan, akan dikabulkan, teman-teman. Oke? Luar biasa, Anda adalah orang-orang yang dahsyat, teman-teman. Ya, bagaimana cara menumbuhkan rasa percaya diri? Kenali diri kamu dulu, ya. Siapa diri saya, ya. Udah gitu bangkit dari kesalahan. Ingat Bu Eri pernah ya membagikan hal ini ya. Jadi jangan selalu terikat dengan masa lalu, ya. Bangkit dari kesalahan. Jangan terlalu tergantung pada orang lain. Berapa banyak dari kita, aduh coach, gimana saya mau berkembang? Ini saya di luar Jawa, coach, nggak punya leader. Anda leadernya, teman-teman. Ya, Anda itu seorang leader. Anda itu seorang pejuang yang luar biasa. Anda itu dahsyat. Anda itu King Leonidas, teman-teman. Ya, jadi jangan tergantung sama siapapun. Jangan tergantung pada saya. Jangan tergantung pada Bu Eri. Jangan tergantung pada upline, pada siapapun. Karena Anda adalah seorang leader yang luar biasa. Ya, identifikasi kelebihan kamu, apa kelebihan kita nih, itu lebih dinaikin lagi, teman-teman, lebih dinaikkan lagi. Kekurangannya kita belajar jadi orang yang teachable, ya. Terus maka Anda akan memiliki sesuatu yang luar biasa. Kosongkan gelas, teman-teman, ya. Kalau penuh, taruh, tampung, kosongin lagi, penuh, tampung, kosongin lagi, penuh, tampung, terus, teman-teman, ya. Maka Anda akan punya celengan lagi, ya. Itu hal-hal positif yang luar biasa, ya. Bersyukurlah apa yang kamu miliki. Kita sekarang bersyukur sudah memiliki 3i Network, ya. Kita bersyukur punya rute yang paling mudah untuk menuju puncak gunung kesuksesan, teman-teman. Bersyukur itu, tapi jangan hanya bersyukur, tapi dijalani untuk bisa merubah kehidupan finansial kita terutama, ya. Jadilah positif, be positif, teman-teman, ya. Oke, jangan negatif terus. Nggak boleh dicampur. Ada orang yang ngomong, ya sekali-kali negatif nggak apa-apa. Nggak boleh, teman-teman. Nggak boleh. Ingat, ya, gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Gara-gara sedikit. Jadi jangan ada pikiran negatif, tindakan negatif, ya, sikap negatif sedikit pun, teman-teman. Ya, karena itu akan merusak positif Anda. Itu akan merusak lingkungan positif Anda. Itu akan merusak impian positif Anda, teman-teman. Selalu positif, berkata positif tiap hari. Kalau teman-teman di WAS Raja Wali, ucapkan, semangat pagi, sukses, selalu bersama kita, pasti closing hari ini pasti akan Tuhan jawab doa kita.
hari ini kita pasti akan naik posisi, hari ini kita akan pasti naik omset. Terus ucapkan hal-hal positif, teman-teman. Semangat pagi, kita semua akan diberkati, kita semua akan diberi rezeki, kita semua akan diberikan kekuatan. Seperti itu, teman-teman. Ya, terus positif dan positif. Ya, lihat cermin dan tersenyum, teman-teman. Tapi hati-hati, jangan malam Jumat. Ya, lihat cermin dan tersenyum, jangan lihat cermin terus cemberut ya. Gini amat ya nasib gue. Ya, besok udah hari Senin lagi, pusing gue. Gimana ini ya? Grup susah diatur. Waduh, teman-teman, no, itu negatif. Ya, itu negatif. Lihat cermin, tersenyum dan bilang, yang tadi menolak tidak apa-apa. Ya kan? Tidak apa-apa. Tabungan ke saya 50 juta. Yang tadi menolak tidak apa-apa. Tabungan saya 100 juta, ya. Tadi menolak tidak apa-apa. Tabungan saya 150 juta. Hari ini yes closing. Tabungan saya 200 juta plus saya ada closingan. Terus tersenyum. Lihat cermin dan tersenyum, ya. Dan tetaplah pada prinsip, jangan pelin-pelan, teman-teman, ya. Jangan pelin-pelan dan hindari perfeksionisme. Jangan hebat dulu, jangan keren dulu, jangan pinter dulu baru bertindak. No, bertindaklah. Kan ada istilah learning by doing, teman-teman, ya. Kerjakan, bertindak, teman-teman. Jangan menunda, jangan menunggu Anda hebat. Emang kapan hebatnya? Ya, jangan menunggu Anda perfect. Emang kapan perfectnya? Jangan menunggu Anda luar biasa. Emang kapan luar biasanya? Anda nggak akan pernah jadi hebat, Anda nggak akan pernah jadi perfect, Anda nggak akan jadi luar biasa kalau Anda tidak pernah mengalami apa-apa. Itu, teman-teman. Karena apa? Ingat, ya, guru yang paling hebat adalah pengalaman. Oke? Di mana Anda dapat pengalaman kalau Anda tidak pernah melakukan? Ya, teori aja, tapi tidak pernah praktek. Nol besar, teman-teman. Ya, ingat, satu kali praktek, satu kali tindakan, satu kali action, itu jauh lebih hebat daripada 1000 teori, teman-teman. Ya, kerjakan. Bergerak. Ingat kata quote-nya Bu Eri, ya, kita harus terbang menuju kesuksesan. Kalau nggak bisa terbang, berlari. Kalau nggak bisa berlari, berjalan. Kalau nggak bisa berjalan, merangkak. Apapun, yang penting bergerak, teman-teman. Jangan diam. Ya, oke. Yang ke-10 yang terakhir adalah action lebih hebat lagi. Masih ingat GSP, teman-teman? Gerakan 1000 prospek. Coba tulis di sini, Anda udah berapa kali prospek? Berarti udah seminggu ya, Bu Eri ya? GSP ya, saya training GSP berarti udah seminggu. Coba catat, Anda sudah berapa? Tuh Pak Martin udah 600 juta. Ya, Anda sudah berapa? Yang nggak tahu GSP ngomong, teman-teman, ya, ketahuan berarti nggak pernah ikutan Zoom, ya, kecuali yang baru, ya kan? Oke, teman-teman, ketik baru berapa juta, ya, tulis, teman, tulis, ya, tulis. Yang nggak tahu GSP juga tulis, biar leadernya ngelihat, ya, biar leadernya ngelihat, oh ini belum tahu GSP, nanti leadernya kasih tahu apa itu GSP, ya. Tulis, teman-teman, tulis. Sudah berapa juta teman-teman mengumpulkan di GSP, ya, tulis, teman-teman, ya, saya tulis, oke, teman-teman tulis, ya. Ini kok 95 ada ya 95 diskon ya Pak. GSP ada 95. Oke, tulis, teman-teman, tulis, ya, tulis. Oke, berapa juta Anda sudah ini, ya, tulis, teman-teman. Oke, yang belum tahu GSP nggak apa-apa, jangan takut, jangan malu, jangan minder. Ingat, harus pede, ya. Belum tahu GSP coach, ya. Nanti leadernya akan menerangkan GSP, leadernya jangan meneng-meneng baik ya. Oke, terangkan tentang GSP, gerakan 1000 prospek. Oke, tulis, teman-teman, tulis, ya, tulis. Oke. Nah, teman-teman lihat bahwa ternyata kan, wow, masih panjang, ya, masih panjang perjalanan untuk menuju 50 miliar, ya. Artinya apa? Ayo terus dorong batunya meskipun berat sekali, terus dorong. Action lebih hebat lagi. Kalau kemarin-kemarin Anda prospek cuma 2-3 orang, ya mulai besok, teman-teman, ya, agendakan Anda prospek 5-10 orang. Seperti itu, action lebih hebat tuh, teman-teman. Ya, kalau biasanya Anda 2-3 orang, mulai besok 5-10 orang. Bukan sendiri, dengan grup, ya. 3 on 1-nya digalakkan lagi, ya. 1 on 1-nya dihidupkan lagi. Daftar nama, ya, dicari lagi, teman-teman, digali lagi daftar namanya, ya. Oke, terus
home sharingnya dihidupkan lagi, terus teman-teman, terus action lebih hebat lagi, ya. Oke, nah ini checklistnya, vital sign yang biasa dibawakan oleh Bu Eri ya, vital sign checklistnya. Oke, presentasinya dream book, jangan lupa ya. Daftar nama AAJI, elite, double elite, ayo teman-teman berlomba, kita berlomba tiap bulan untuk double elite ya. Ini elite, ini double elite, terus berlomba teman-teman, berlomba, nggak usah lihat kiri kanan, yang penting Anda elite atau double elite, itu aja. Baca buku ya, 15 menit per hari. Siapa yang sudah tidak baca buku lagi ya? Oke, ayo siapa yang nggak baca buku lagi, teman-teman, tulis ya. Baca buku saya kok, saya lupa baca buku, sekarang nggak baca buku lagi. Tulis teman-teman, tulis, jujur ya, masih baca buku nggak teman-teman? Tiap hari 15 menit ya. Oke, ayo siapa teman-teman ya, hadir di setiap pertemuan. Makanya ini kita lagi pertemuan nih ya, pertemuan online, hadir setiap pertemuan, konsultasi, follow up tim ya. Kemarin ya, tadi siang, kemarin betul, Pak Ketut konsultasi dengan saya ya. Jadi konsultasi dengan tim, dengan leadernya, konsultasi teman-teman ya. Konsisten bayar premi. Ayo siapa yang belum bayar premi bulan ini? Siapa yang belum bayar premi bulan kemarin ya? Ingat, kita sekarang reborn, kita sekarang lahir baru, kita sekarang punya mental dan fisik yang baru, impian yang baru, semangat yang baru, tujuan yang baru, konsisten, komitmen yang baru, teman-teman. Ya, konsisten. Sekarang ayo bayar premi. Yang belum bayar premi, yang utang-utang, beresin, teman-teman. Nggak ada uang, coach. Kerja. Action. Biar bonusnya banyak, jadi bisa bayar untuk utang-utang premi Anda. Jangan utang premi terus diam, teman-teman. Ya, nantinya apa? Utang ke orang lain. Nanti premi banyak utang, ke orang lain banyak utang. Itu sih namanya menjatuhkan, ya, menjajah keluarga sendiri, teman-teman. Oke? Ayo bayar premi. Yang nggak punya uang buat bayar premi, action. Ya, double elite, teman-teman. Ya, agar biar punya banyak bonus dan bisa bayar untuk utang preminya. Ya, jadi good team player. Tiap hari kita GTP terus, ya, GTP. Manfaatkan itu. Oke? Ayo teman-teman. Ya, checklistnya ingat itu. Dan ini adalah daily activity PCR, ya, progress camp Raja Wali. Prospek pribadinya, teman-teman, bagaimana contohnya seperti ini, tanggal 19, ya, bulan Agustus nih, ya kan? Prospek pribadi 1, misalnya bantu prospek 2, ini 19 Juli sampai 18 Agustus ya, bantu prospek 2, ya kan, totalnya 3, berarti kan prospek 1, bantu prospek 2. Ditolak 3-tiganya, nggak apa-apa, closing berarti nggak ada, ya. Datang BOP kantor, kalau kita adalah BOP Zoom, ya. Bawa camit ke ini hidupkan lagi, teman-teman. Ayo leader-leadernya, hidupkan kembali daily activity-nya. Bikin daily activity. Bagi teman-teman yang belum bisa daily activity, bisa contoh dari sini, ya. Bisa contoh bikin sendiri aja. Dibagusin silakan, tapi jangan, nggak usah variasi, teman-teman ya. Seperti ini aja. Ayo daily activity-nya. Kan Anda udah janji, punya komitmen baru, teman-teman. Lahir baru lagi. Ayo, jangan malas, ya. Jangan malas. Ingat, waktunya kerja. Semangat. Oke, teman-teman. Ya, optimis. Pasti sukses karena Anda orang luar biasa, teman-teman. Ya. Oke. Kata Coach Yudi Chandra, kerja keras Anda pasti terbayar. Tidak selalu dalam waktu dekat, tetapi pasti terbayarkan. Itu teman-teman, ya. Yang senangnya tuh apa? Pasti. Ya, kata pasti ini yang asik, teman-teman, ya. Kalau misalnya nih, Anda pasti dikasih duit misalnya 5 miliar 10 tahun lagi. Anda happy karena apa? Pasti. Itu, teman-teman, ya. Jadi kerja keras Anda pasti terbayar, ya. Tidak selalu dalam waktu dekat, memang ada yang cepat, ada yang lambat, tergantung. Karena apa? Semuanya rezeki, ya, itu ada di tangan Tuhan, ya. Tuhan yang akan menentukan Anda, ya kan? Nah, itu yang disebut dengan indah pada waktunya, teman-teman. Tapi kitanya berusaha keras, ya. Kitanya bekerja keras, kitanya bekerja cerdas, kitanya selalu semangat, ya. Bukan indah waktunya tapi ngerokok terus, main gitar terus, teman-teman, ya kan? Tapi bekerja dan pasti terbayarkan. Itu, teman-teman, ya. Oke? Dan ini sukses, ya, dan kita semuanya nanti akan ada di puncak kesuksesan, teman-teman,
di puncak gunung, ya ini ada di puncak gunung nih, ya. Ini saya lihat ada saya ya, ini ada Sugi, ada Martin, ada Amaman, ada Rohman, ya, dan semuanya nih. Ini ada di sini semua, kita kumpul nih teman-teman di puncak kesuksesan, ya. Kita akan loncat, kita akan yes, saya sudah sukses sekarang. Yes, saya sudah merubah finansial. Yes, saya sudah merdeka sekarang. Yes, keluarga saya sejahtera sekarang. Yes, masa depan saya gilang gemilang. Yes, kita semuanya sukses, teman-teman, ya. Apa sih sukses tuh? Sukses itu adalah usaha terus meskipun situasi semakin sulit. Jadi jangan banyak mengeluh, ya. Jangan banyak alasan, jangan banyak bersembunyi, jangan malas, teman-teman, ya. Usaha terus meskipun situasi semakin sulit. Berjuang terus. Kita semua sama-sama sekarang ini lagi mendaki gunung, teman-teman, ya. Bu Eri ada di depan dan memberikan kepada kita talinya, ya. Memang sedang hujan besar, memang petir menyambar terus-terusan, teman-teman. Memang jalannya becek, jalannya licin, kiri kanannya jurang, tapi terus maju, teman-teman. Karena kita yakin, ya, usaha kita pasti terbayarkan dengan kesuksesan. Oke, teman-teman, ya. Ini yang terakhir, bahwa apa yang kita punya itu yang bisa kita bagi kepada orang lain. Kalau kita punya gula, maka kita bisa bagi ke orang lain, habis kita cuma punya gula. Kalau punya coklat, ya kita akan bagikan coklat kepada orang lain. Nggak ada lagi, ya. Kalau kita punya kue, maka kita bisa bagikan kue kepada orang lain. Masalahnya sekarang, ayo kita renungkan mulai sekarang, teman-teman. Apa yang Anda punya buat Anda bagikan kepada keluarga Anda? Oke? Apa yang Anda punya buat Anda bagikan kepada keluarga Anda? Ya. Kalau Anda belum punya apa-apa saat ini, jangan down, jangan frustrasi, ya. Apalagi sampai gantung diri, teman-teman, jangan. Oke? Mulai sekarang Anda kan punya 10 ribbon. Ya kan? Anda punya 10 ribbon. Apa aja 10 ribbon itu? Anda harus lihat lagi nanti. Anda harus semangat, kan? Anda harus punya impian, Anda harus semangat, Anda harus punya komitmen, Anda harus punya konsisten, Anda harus punya jangan menyerah, dan sebagainya. 10 ini. Nah, inilah yang akan Anda bagikan kepada keluarga Anda. Karena dari 10 ini, Anda akan meraih kesuksesan luar biasa, dan Anda akan bagikan itu pada keluarga Anda. Keluarga Anda akan menjadi keluarga yang sejahtera, penuh dengan kebahagiaan, teman-teman, ya, dan penuh dengan sukacita bagi keluarga Anda, karena Anda adalah pahlawan yang luar biasa. Selama Anda masih terus bersembunyi dari alasan dan penundaan, maka Anda tidak akan pernah mengubah masa depan Anda. TRI Network, CR, harga mati, hidup sejahtera dan bahagia bagi keluarga kita. Super Leader Raja Wali. Terima kasih banyak, saya Sugiharto, founder SR Raja Wali. Sukses buat kita semuanya. Sampai bertemu di puncak kesuksesan. Saya kembalikan kepada Ibu Maria Magdalena. Silakan, Bu Maria.